Ya, insya Amin. Allah. Assalamualaikum dari bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mbak Rosi turunkan saya. Waduh, nggak bisa Oh, turun iya. sendiri. Enggak, itunya apa namanya, gift-nya yang mungkin. Oh iya. Bang Ya, Rafael. selamat siang Bang Rafael. Shalom. Salam. Iya, apa yang mau disampaikan atau didiskusikan? Tidak ada. Saya juga tidak tertarik ya dengan agama antikristus, juga tidak tertarik sih. Ya, terus kenapa naik? Antikristus. Antikristus itu Kristen loh. Orang yang disebut antikristus itu adalah Kristen. Itu udah pasti itu. Nggak bisa diragukan itu. Muhammad dan segala dustanya. Oh, nggak yang mungkin, didapatkan nggak mungkin. Di dalam doa. Kristus itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani dikenal dengan sebutan Mesias. Satu-satunya agama di luar daripada Yahudi yang kemudian memahami konsep Mesias ini maaf, Bang hanya Juma. Ya. Itu PPC katanya. Oh, PPC. Penghujat berarti. Ya, selamat siang Bang Dufan. Bang Dufan. Ya, selamat siang. Iya, Islam Kristen. Kristen dong. Oh, Kristen dong. Iya, apa yang mau Antikristus disampaikan? dong. Ya, kalau di Islam itu kenapa nggak menyembah pencipta? Justru karena umat Islam itu menyembah penciptalah kemudian, makanya Tuhannya disebut Maha Suci, Maha Tinggi. Yang tidak menyembah pencipta itu Kristen, karena menyembah ciptaan berupa manusia. Pencipta kamu siapa? Pencipta kamu? Pencipta saya adalah Allah, Rabbus samawati wal ard. Khaliq kulli. Bagaimana menciptakannya? Loh, proses penciptaan Allah terhadap alam semesta ini tak ada kemudian manusia yang hadir pada saat itu. Gimana dong? Yesus bukan- itu diciptakan. Bukan dengan Yesus itu firman-Nya. Allah tidak Yesus itu menciptakan dengan diciptakan. firman. Allah menciptakan melalui firman Al-Quran surah Kenapa Yasin. firman itu Innama bukan amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu di atas muka bumi ini, baik di langit maupun di bumi beserta kedua isinya, beserta apa yang ada di antara keduanya, itu adalah diciptakan oleh Allah melalui firman. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Termasuk Yesus yang engkau sembah itu adalah ciptaan Tuhanku. Jadi firman itu Tuhan atau bukan? Firman itu perkataan Tuhan. Mantap kan jawabannya Bang Suma? Bukan Tuhan. Firman itu perkataan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah sifat yang melekat pada diri hakikat pencipta, disebut kalam. Hebat kan Bang Suma itu? Keren. Kalamnya itu Apalagi makhluk saya atau dikelilingi bidadari. Mampus. kalamnya Allah itu makhluk atau tidak? Masih mau datang besok. Ini banyak bidadari saya di sini. Kalamnya Allah itu makhluk atau tidak? Kalam itu sifat. Yesus Sifat. itu makhluk. Beda kelas kita. Jadi kalamnya itu sifat Allah tuh nggak mengandung, tidak ada sifat keilahiannya. Loh, justru Allah itu ilahi. Ilahi itu Tuhan, sembahan. Allah memiliki sifat. Jadi kalam Sifat itu Allah itu adalah hakikat yang melekat pada diri Allah. Sama seperti Anda. Ya, sifat Anda itu hakikatnya misalnya apa? tulul. Kalam itu hakikatnya apa? Ketululan Anda itu adalah sifat yang melekat pada diri Anda sendiri. Bukan pribadi yang berbeda. Antara tululnya Anda dengan Anda itu adalah hakikat yang satu. Paham sampai sini? Jadi ketululan Anda itu bukan pribadi baru. Tapi itu adalah sifat yang melekat pada diri Anda. Bahlul dalam bahasa Jerman. Jadi hakikatnya kalam itu bukan Tuhan. Kan Jadi, sudah kubilang tadi. Kalam itu Kalam itu sifat. Sifat Sifat. itu melekat pada diri Tuhan.
Sedangkan Yesus itu bukan sifat. Yesus itu manusia. Sejatinya manusia pasti ciptaan dong. Iya dong. Ini lagi bicara kalam kok. Kalam itu hakikatnya itu Tuhan atau Yes. tidak? Hakikatnya kalam itu ilahi Kalam atau tidak? itu adalah sifat yang melekat pada Sifatnya itu- diri Allah. Mantap kan? Sedangkan Yesus itu adalah manusia yang melekat padanya jasad dan ruh. Nah, hebat kan? Bos, mantap kali lah Bang Suma ini. Ya berarti benar perkataan. Berarti pencipta kalian itu hakikatnya itu bukan ilahi, cuman sifat yang tidak ilahi, ya kan? Sifat kalam yang tidak ilahi. Berarti kalian tidak menyembah Semua Allah karena nama-nama atau gelar penciptanya yang itu karena penciptanya itu tidak ilahi. Kalau mati nih ya. Rusak Anda. Otak Anda bocor halus. Nggak bisa membedakan antara perkataan dan sifat. Bang Itu Zuma. bahaya itu. Selamat sore Bang Zuma. Sore Paman. Paman. Bang, mau nanya Bang. Silakan. Ini Nabi Muhammad pernah buat mujizat enggak Bang? Boleh tahu enggak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia satu-satunya sebagai rasul yang ada mukjizatnya bisa dirasakan di zaman modern seperti ini. Mukjizat Nabi Musa tak ada lagi. Mukjizat Yesus tak ada lagi. Yang ada menyisahkan satu mukjizat di tengah-tengah hiruk pikuknya ilmu pengetahuan, yaitu Al-Quranul Karim. Apa mukjizat Yesus yang bisa kita lihat hari ini? Tak ada. Tak ada tiang salib kita bisa lihat. Yang ada tiang jemuran, tiang listrik yang ada. Sekarang mukjizat Yesus apa? Ya kan kalau seorang nabi kan harus ada mujizat baru bisa dipercaya Bang. Gitu enggak? Nah, alhamdulillah, satu-satunya mukjizat yang masih terekam, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa didengar hari ini adalah Al-Quranul Karim. Sedangkan mukjizat dari Yesus apa yang bisa disentuh hari ini? Tunjukkan. Gak soal itu Bang, karena mujizatnya kan itu Muhammad sendiri yang dapat. Nah, Nabi Muhammad mau memiliki mukjizat berupa Al-Quranul Karim. Iya. Dan Al-Quran ini mematahkan dan melumpuhkan sebuah ilmu pengetahuan. Di mana Tapi Al-Quran mencakup itu semua mujizat apa yang yang dibutuhkan didapat oleh Nabi umat Muhammad, kan, manusia. Sekarang Bukan tunjukkan Nabi aja nih. Muhammad yang- Kita berbicara Ya. mengenai mujizat. Mujizat Rasulullah, Al-Quran masih ada hari ini. Mujizat Yesus apa yang masih ada hari ini? Mesin Ya, kondom, benar, bukan? betul itu Bang. Betul, mujizat Al-Quran. Apa Tapi yang kan bisa itu kita lihat? didapat oleh Allah. Kalau mujizat secara nyata dari Muhammad kan nggak ada. Al-Quranul Karim. Ya Iya, itu kan ampun, dari Cahayu. Allah, bukan mujizatnya Nabi. Segala sesuatu yang disebut mukjizat adalah kelebihan seorang nabi atau rasul yang diberikan oleh Tuhan oleh Allah kepadanya. Iya benar. Mujizat benar, itu betul, bukan Bang. milik. Mujizat itu bukan milik nabi. Mujizat itu adalah kemampuan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada seorang nabi. Dan mujizat yang disisakan oleh para nabi hanya Al-Quran. Mujizat Yesus apa? Jangan Yang Yesus bisa Bang hari Juma. ini. Saya lagi yang nanya dia. Oke, silakan, Pak. Bang Juma ya. Kita lihat Paulus itu banyak menulis tulisannya tebal di Bible. Sebutkan mukjizatnya Paulus. Jawab. Paulus saja saya Mampu nggak tahu siapa. menghipnotis, Paulus, di sini bapak menyuntikkan kebodohan ke dalam otak. Coba bro, mukjizatnya Paulus apa? Mujizatnya Paulus saya nggak tahu Bang. Nggak tahu dia Bang Juma. Terangin Bang Juma. Yang saya tahu itu mujizat Gimana Tuhan dong? saja Bang. Bagaimana dong? Tidak ada mujizatnya Paulus, gimana dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bang cuma hanya itu aja ya Bang. Dulu yang lain Aku jangan pamit diganggu dulu. Bang. Ini kita mau cek dulu mukjizatnya Paulus dulu di Bang Juma. Silakan. Nggak ada mujizatnya Paulus apa? 1 Mujizatnya Korintus. Paulus. Mujizatnya Paulus tuh ada Bang. Apa itu? Coba aku cari di Google dulu ya Bang. Adinda Ali ada di bawah.
Sorry bang, aku kan orang awam bang, jadi Ya, hanya mau tanya itu aja silakan. bang. Ya, siap bang. Bang Zuma, boleh nggak saya bertanya bang? Dulu Bang, Iya. ada Muslim. Selesai dulu Pak Ino Lopez ini. Ada lagi pertanyaan Lopez? Nggak ada lagi bang, itu aja bang. Oke, makasih. Ya, salam toleransi. Salam toleransi Bang. Sebentar bang, abang tadi ditanya bang, mujizat Paulus itu apa? Tadi kan abang ditanya. Aku bilang aku nggak tahu bang, aku orang awam. Baik, saya kasih tahu bang, saya kasih tahu. Mujizat Paulus itu digigit ular tedung tidak apa-apa. Dan mujizat itu sampai hari ini adanya sama umat Muslim. Siapa yang digigit ular tidak apa-apa? Panji sang petualang bang. Umat Ya, Muslim itu. sama Bang, ini ya. Master Limbat. Ah betul, umat Muslim itu bang, ya. Ya, Nah. jelas bang. Ayo bang, pamit, Ya. pamit. Ya silakan bang, sendalnya pakai. Lanjut. Ini pakai sepatu bang. Jadi teman-teman Kristen itu kan penulis Bible-mu itu mestinya punya mujizat dong. Lukas, Matius, Yohanes, Markus, Paulus itu kan penulis Bible. Mestinya dia harus bermujizat juga dong. Ada dia kelebihan dibanding manusia lainnya. Oke, itu harus diminta pertanggungjawaban juga. Kok dia menulis surat begitu tebal, nggak ada mujizatnya, nggak ada kelebihannya dibanding dengan orang lain. Tapi kalau kita nanti monolog nggak enak, kelebihannya sebenarnya sih ada. Cuman kalau ada Oten di sini, Bang Juma bisa nerangin kelebihan Paulus seperti apa dibanding manusia lain. Tadinya Saulus adalah seorang menganiaya murid-murid, setelah katanya bertobat, ya tulisannya baca aja. Ya di sana adalah berhasil membuat Kristen itu menuhankan Yesus. Kan itu mujizatnya dia. Betul apa betul seperti itu? Mujizatnya dia. Bang Zuma, saya boleh bertanya silakan. nggak bang? Silakan. Mujizat Paulus itu diterangkan di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Pertanyaannya, apakah terbukti mujizat Paulus ini? Terbukti nggak? Menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas dilenyapkan oleh Paulus. Itu terbukti nggak? Banget. Alhamdulillah. Itu mujizatnya Paulus. Buktinya setiap Kristen kita diskusi itu kecerdasannya hilang, akalnya hilang, nggak bisa membedakan mana manusia mana Tuhan. Itu kan intinya Bang Jawa. Mantap. Ya, jadi kalau ditanya mujizat Paulus itu mana? 1 Korintus 1 nomor 19. Bang Zuma, Iya. kenapa kok orang-orang Kristen itu menggunakan untuk profil wajah daripada Yesus itu, saya baca di beberapa literasi itu diambil dari seseorang yang bernama Caesar Borgia. Sementara kan Caesar Borgia itu adalah putra dari Kaisar Pope Alexander VI yang begitu terkenal kejam dan juga sebagai pelaku LGBT. Nah, Waduh. sementara, Jangan menyebut itu Bang. nah makanya itu yang saya tanyakan, kenapa mereka kok bangga begitu menggambarkan wajah Yesus itu menggunakan wajah daripada Caesar Borgia itu, Bang. Nah, ini yang tidak bisa saya jawab ini. Yang pasti saya hanya bisa membaca yang tadi 1 Korintus 1 nomor 19. Ya, bisa jadi karena tergenapi kecerdasan dihilangkan, kemampuan berpikir dilenyapkan. Bisa jadi sehingga ya foto orang yang bukan Yesus pun dianggap Yesus, bisa jadi. Ngomong sama Bang Zuma. Ya, gimana Blah?
Assalamualaikum. Jadi gini ya teman-teman muslim ya, jangan, tolong dengerin dulu, jangan memancing, izin dulu, jangan memancing Bang Yuma menjawab terlalu jauh, nanti monolog ya. Kita jawab sebagaimana tertulis saja gitu ya. Oke, jangan minta pendapat yang terlalu jauh. Silakan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bang Juma. Bla. Kenapa sih kalau Oten itu kalau mau masuk Islam nih diem-diem, tapi dia tuh kayaknya takut sekali ketahuan sama teman-temannya, sama orang gereja lah kayak gitu. Ya mungkin karena mereka takut terintimidasi. Tertindis. Iya, kayak itu kayak maunya tuh diem-diem, itu maunya ditutupin gitu. Mungkin takut itu tadi, takut menyebutnya itu terulang-ulang lagi. Kebanyakan sih ya. Kebanyakan yang kita temui di lapangan itu karena ketakutan, betul. Ketakutannya itu disebabkan karena ancaman, takut kemudian pengusiran, takut tidak ada warisan. Ya intinya di situ. Iya sih, itu saya pengalaman ini apa namanya pacar anak saya itu. Dianya kan ke ini sunat, tapi maksudnya itu katanya kalau sunat itu diam-diam aja, nanti takutnya pada tahu. Kan kita kan seneng sih walaupun udah mau masuk Islam gitu. Tapi dianya kayak nggak senang kalau ketahuan gitu. Iya itu dia, takut. Ya mungkin karena apa ya? Ya itu tadi, bukan mungkin sih ya, alasannya karena mereka menghindari sesuatu yang tidak mengenakan yang bakal diterima dari keluarganya. Ini saya jawab Bang Yuma. Yang biasanya Mbak kita dengarkan, takutnya adalah pertama, takut diusir dari keluarga, takut dikucilkan, takut dihilangkan hak warisnya, takut kehilangan pekerjaan. Tapi kesimpulannya yang kita edukasi itu kepada mereka, khususnya Bang Yuma sering edukasi, jangan takut hal duniawi, takutlah kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka takutnya kepada Allah, hilang semua ketakutan di lingkungan dia. Itu edukasi kami, Mbak. Benar. Benar, Bang. Terjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Mbak Neng. Udah terjawab ya, Mbak Bia? Mbak sampai sini, Mbak Bia ya? Ya, sudah, Bang Andi. Bang Juma, salam Bang Juma ya. Iya. Kasih ya, saudariku ya, sehat selalu ya. Amin, alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Kapan Bang ke Prabu Bule Bang, ke Palembang Bang? Palembang, Kalimantan Ya, Selatan. Wih, Sama nanti. Palembang Sumatera Selatan Bang. Hah? Palembang Sumatera Selatan Bang. Oh, Sumatera Selatan, oke. Iya, Baik, banyak empek-empeknya Bang. Oh iya betul, kan terkenal kota penghasil empe-empe itu kan. Iya, Apa tapi itu? hati-hati Balikpapan. Bang, di sana bahaya Bang. Banyak kapal selam juga dimakan Bang. Ya, sampai kepala selam. Tapi begini Mbak Bia. Ya. Mereka ini yang sudah mualaf banyak mengalami hal demikian, diusir dari keluarga, diberhentikan dari pekerjaan, bahkan mereka beribadah dilecehkan di dalam rumahnya sendiri. Nah ini memang ujian bagi seorang mualaf. Tentu kita sebagai umat Islam, mualaf itu ada haknya. Ya mari kita saling bergotong royong, bekerja sama, yang membantu mereka yang sedang kesulitan, yang baru memeluk Islam itu intinya Mbak, oke? Benar Bang. Jadi kalau makan kepala selam, makan satu, ingat mualaf juga, sisain satu buat dia gitu loh. Benar. Nah itu, oke? Lanjut. Oke Bang. Masih mau dengerin Sudah, Bang? Mbak. Boleh kan? Iya di Udah. bawah ya, ada Kristen mau naik soalnya. Oh iya, oke, turunin Mbak.
Oke. Assalamualaikum Bang Juma, Bang Handi semua. Selamat siang Juma. Selamatkan siang Paman. Ya, kamu kan udah pernah syahadat ulang kan disuruh. Tapi itu nggak usah kita bahas di sini, lalu kau nanti. Syahadat lagi ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Biar Wa ya, asyhadu kamu akui anna dulu. Muhammadar Kamu Rasulullah. Ini hotel ini kalau orang bersyahadat kenapa dia panas kupingnya ya mendengarkannya Bang Juma? Kok turun Bang Assalamualaikum Handi Bang itu? Juma. Tadi dulu Bang Mbak. Handi Ini semuanya. hotel ini kalau orang Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Juma, ini hotel ini kalau orang dengar syahadat kenapa kupingnya gatal ya? Kenapa ya? Gatal banget tuh kuping mendengarkan syahadat. Kenapa ya? Orang sakit, Bang Andi. Orang sakit. Oh sakit. Orang seperti si Randy ini, jangankan dibacakan ayat kursi, dilempar kursi juga nggak akan bisa. Susah. Orang udah sakit kok. Mau gimana orang udah Kursinya sakit? yang meleot. Iya. Mau diskusi baik-baik nggak bisa, ya kan? Nggak literasi nggak punya. Satu-satunya ya menghina, nggak ada lagi. Menghina. Masuk ke oknum nanti, begitu. Iya. Ini Oh Paman banget sih lo, Cina si Randy ini kayaknya lu Lopez teman naik baik lagi. deh sama dia. Ya dia keluaran RSJ kok, keluar sakit jiwa itu. Lu yang keluarin. Lu yang keluarin. Halo lu Bang yang Suman. keluarin. Wah, Halo Cina. Bang Suma. Si Lopez naik lagi kayaknya nih. Ya Bang, ini tadi saya dari roomnya Bang Edis bilang mau debat sama Bang Zuma. sorry, saya kan ini scroll kan naik aja teman, jadi Bang Edisnya undang sama Zuma bilang pergi ke roomnya. Ini aja kasih tahu begini aja. Saya bayarin dia mana berada, saya ongkosin dia, saya kasih dia honor debat terbuka di Jakarta. Suruh dia nggak mau itu, suruh dia minta ongkos berapa, saya tanggung. Bagaimana? Itu betul Bang, maksudnya pasti dia nggak mau itu. Ya kenapa nggak mau? Soalnya kan dia bilang takut, pernah di debat bilang takut darah halal apa itu nggak tahu lagi, pernah dia ngomong kayak gitu. Debatnya di kantor polisi, aman, mau nggak? Nah, semua tergantung dari dia Bang. Kalau Ya mau udah, debat cuma coba kau turun, tanya sama dia, debatnya di kantor polisi dijamin aman, digaji, dikasih enggak, ini kan terbaik. dia lagi Ya on udah cam tuh, turun Bang. dulu, Dia udah nggak kau pakai masker juga. Kau turun, temui dia, debatnya di kantor polisi, aman, terkendali, nggak ada bersentuhan-sentuhan fisik. Saya bayarin dia ongkosnya, debat terbuka, kita live-kan di syuting. Dah, sana tanyain, kita tunggu jawabannya. Lanjut yang lain. Ya, Bang Handi maaf minta ininya ke Bang Juma. Bang Juma, apa kabar? Baik. Saya Teneng dari Sukabumi. Salam semuanya sehat-sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Bang Juma maaf minta edukasinya sedikit aja. Begini, ketika kendala saya berdakwah di jalan di lapangan, ada dua orang oten bertanya ke saya begini, kenapa umat Islam tidak boleh makan babi? Saya kan AUU ya nggak tahu yang namanya PL sama PB. Tolong edukasinya Bang Juma saya tulis. Iya. Kalau umat Islam kenapa nggak makan babi? Karena dilarang. Al-Quran melarang kita jangan engkau makan babi, makan bangkai dan seterusnya. Dan Yesaya 66 nomor 16-17, Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Kami umat Islam takut dibakar. Itu aja, sederhana. Balik tanya, kenapa kalian makan babi? Sedangkan kitab yang Anda genggam melarangnya untuk memakan babi, bahkan mengancam orang-orang yang makan babi dengan dibakar api sampai mati. Yesaya 66 nomor 16 nomor 17. Siap Bang Juma. Terus saya kan tanya balik ya ke mereka.
kan itu kalau dia. udah kayak gitu saya nggak bisa kalau Qurannya saya keluarkan tapi untuk Bible-nya saya nggak tahu gitu loh Bang Juma. Kalau Adam makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk karena kenikmatan surga dan dia keluar dari surga, lalu bagaimana orang yang makan kemudian apa yang diharamkan yang sudah ada di dunia disebut sebagai kenikmatan dunia bisa merasakan kenikmatan surga? Berarti betul kenikmatan yang mereka rasakan hanya sebatas dunia. Nanti setelah hidup berikutnya ya tidak lagi, alias mereka bukan lagi di surga. Iya. Terus mereka menanyakan katanya kenapa umat Islam beribadah seolah-olah mereka masuk ke surga untuk dicap tidak seperti Yesus sebagai juru selamat. Aduh saya betul-betul nggak tahu Bible-nya Bang Juma. Tolong edukasinya. Terkait dengan babi tadi? Atau apa lagi? Iya itu pertanyaan Bukan, kedua Bang. yang mereka tanyakan ke saya. Apa itu? Yesus Babi. juru selamat, Yesus juru selamat Iya. menurut mereka. Kenapa umat muslim itu sholat, tapi intinya masuk ke surga itu insya Allah gitu loh Bang maksudnya. Nah gitu iya betul. Nah, kalau yang terkait itu, di dalam kitab mereka juga diterangkan 2 Yohanes 1 nomor 3 ya. Apa yang diterangkan di sana? 1 Yohanes 3 nomor 2 ya teman-teman. Di situ juga dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum pasti seperti apa keadaan kita kelak. Iya. 1 Yohanes 3 nomor 2. Mereka juga belum pasti keadaan mereka. Dan tidak ada jaminan kepada Yesus, dari Yesus kepada mereka. Gak ada. Suruh mereka nunjukkan di mana jaminan Yesus kepada yang mempertuhankan dirinya. Tak ada satupun jaminan Yesus. Nah, sedangkan Yesus mereka sebut sebagai juru selamat. Nah, bukan juru Kristiani, tetapi juru shalom. Juru selamat. Islam artinya selamat. Berarti Yesus juru Islam. Ada yang tahu nggak apa artinya Islam? Selamat. Islam artinya Selamat. selamat. Yesus juru Selamat juru Islam. juru Islam. Yeremia 29 nomor 11, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan damai sejahtera. Islam artinya Selamat. damai sejahtera juga, selamat juga. Berarti Allah sudah merancang Islam itu jauh sebelum baginda Rasul Muhammad SAW menyempurnakan dinul Islam. Masya Sederhana toh? Allah. Hatur nuhun. Terima kasih Bang Juma. Saya tulis ya. Sama-sama. Hatur nuhun, Iya. hatur nuhun Bang Handi, Iya. host semuanya. Saya di bawah ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lengkapi. Waalaikumsalam. Saya lengkapi 1 dikit Yohanes Bu. 3 nomor 2, belum tahu nasib mereka kelak seperti apa. Hai. Silakan. Nggak terkait mengenai soal babi tadi Bang. Allah itu menciptakan makhluknya yang pertama. Kenapa sebut babi? Tunggu. Kenapa sebut babi terus lihat fotonya bom? Kenapa? Dendam kali kau rupanya. Mirip Oh, Bang. mirip. Adik kakak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu ya. Ada yang untuk dijadikan sebagai kawan seiman, saudara, itu adalah kita sebagai sesama umat muslim. Allah menciptakan makhluknya itu ada yang untuk dimusuhi, dilaknat. Siapa dia? Iblis laknatullah. Dan Allah menciptakan makhluk itu ada untuk dihindari. Apa itu? Babi. Jelas itu sebagai ujian daripada kita. Nah, orang-orang Kristen ini lucu ya. Orang berhenti makan garam karena takut tekanan darah tinggi. Ini takut tekanan darah tinggi. Berhenti makan yang manis karena takut gula. Tapi kenapa mereka tidak takut sama Allah ketika Allah memerintahkan jangan pernah makan babi? Dia tidak takut sama Allah.
Tidak takut sama Tuhan, itulah Kristen luar biasanya. Umat muslim itu paling takut sama Tuhan. Kristen mana ada yang takut? Dilawan semua, ditubruk semua, dilabrak semua sama mereka, ya. Dan untuk Edis ini ya, Edis kita tahulah kelasan Edis itu seperti apa. Dewa ulangilah perkataan Dewa yang dulu. Bang Juma dulu itu sempat yang namanya mau bikin film. Layar lebar Bang ya, layar lebar. Di mana lebarnya itu dari Jakarta sampai Cirebon. Dan ini pemeran utamanya Edis Sidabutar. Tuh, saking baiknya Bang Juma menawarkan Edis sebagai pemeran utama. Padahal Dewa sempat protes sama Bang Juma. Bang Juma, kenapa harus Edis? Bukankah ada Mahadewa? Bukankah ada Bang Handi? Kenapa harus Edis? Karena Edis satu-satunya orang yang bisa memerankan film ini. Dewa tanya, apa nama judulnya? Apa nama judul filmnya Bang Juma? Nah, judul filmnya Ratapan Anak Monyet. Nah, itulah Edis ya. Lanjut Bang Juma. Izin Bang Dewa, ini Bang Juma minta izin, ini guru sending mau minta naik. Apa Bang Juma bersedia, Bang Juma? Nggak usah guru sending. Dia siapa? Islam, Kristen? Nggak jelas ya. Dia penghujat Bang Juma itu. Islam atau Kristen, Bang? Kristen Bang, dia penghujat ya Bang sudah, Juma. silakan dinaikkan. Silakan. Mau Bang Juma? Ya silakan, kalau Kristen berarti dia mau belajar sama Bang Juma. Silakan. Oke. Tapi ini penghujat loh Bang Juma nih. Tapi ke Bang Biarin, Juma, namanya Kristen kan memang kayak gitu. Tuhannya aja mereka hujat kok. Iya. Silakan. Tuhannya terkutuk, mati digantung di salib. Nah itu kan Tuhan mereka tuh. Mereka hujat sendiri Tuhannya kan ya. Tuhannya diumpamakan dengan domba. Itu Tuhannya mereka. Binatang. Ayo silakan angkat digantung bicara, di salib. wahai penganut agama yang menghujat Tuhannya sendiri. Silakan. Permisi Bang Juma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Inotea dari Sentul. Salam buat Iya. Bang Handi, Bang Dewa, teman aku Mbak Rosi. Mau tanya Iya. boleh nggak sebentar? Ini kita lagi mau Ini mau berdebat diskusi dengan dulu, saudara ya. guru Sendeng. Guru Sendeng. Guru Sedeng. Ada Ya, Guru Sendeng di itu sini, bentar kita mau dulu ya. diskusi. Ya oke boleh. Tunggu ya. Ya. Iya. Tunggu. Silakan Guru Sedeng, apa kabar? Salam kenal. Ya, iya. Yang bisa membaca dulu lah kalau bisa diskusi. Kalau Juma belum bisa membaca nanti dulu. Oke, baca apa ini? Ibrani kah? Yunani kah? Atau Al-Quran? Enggak, yang bisa membaca aja, membaca. Iya, ini saya tanya Anda loh. Ibrani kah, Yunani kah, atau Arab? Itu membaca nama aja yuk nggak paham yang tertulis. Kan kacau. Nah itu coba. Apa? Membaca nama yang tertulis aja yuk nggak paham. Bagaimana mau membaca Oh, yang namanya lain? siapa? Di sini ada Bang Zuma, di sini ada Handi Selebes, ada Inul, ada Muhammad Miftah, ada Mahade, ada Bang tertulis aja Fi, dulu baca. Masa nggak bisa membaca sih ya? Guru Sending. Oh, Guru Sending. Oh, Guru Sending. Ya, sorry. Masa saya harus Saya belajar pikir dulu tadi Guru Sendeng. Ya, lanjut. Ya udah. Jadi kalau salah huruf keliru Bang ya. Ya itu teknik dasar membaca dulu saya ajari Jumanya Oh kan iya. itu. Jadi kalau salah baca saja itu keliru, bagaimana kalau salah Tuhan ya kawan ya? Gimana dong? Itu tergantung orangnya, bagaimana tafsirannya kan begitu. Oh, bukan tergantung orang ya Tuhan, bukan Tuhan yang bukan Tuhan. Jangan dipaksakan Tuhan menjadi bukan Tuhan. Begitu sebaliknya, jangan dipaksakan yang bukan Tuhan jadi Tuhan. Gak boleh kayak gitu dong. Memang Tuhan itu harus seperti apa? Ya Tuhan harus Tuhan, wajib Tuhan. Gak boleh bukan Tuhan. Seperti apa Tuhan itu? Tuhan itu sudah pasti bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Iya kan ya? Benar gak? Anak Maria itu Tuhan atau manusia? Nah itu dulu dong. Enggak, Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu bukan manusia. Oke? Tuhan itu bukan manusia. Bilangan 23:19. Kan gitu. Dalil. Ini dalilnya kok Kristen bagaimana sih? Loh, Tapi jadi saya mau kasih kamu dalil apa? Loh, dalil berdasarkan kitabmu dong. Bagaimana? Bagaimana saya mau mengajarkan Al-Quran? Nanti dibilang lagi Islamisasi. Anda kan Kristen, dia mengambil kitabnya Yahudi. Maka saya ngajarin Anda sesuai dengan kitab yang Anda tenteng. Yang adalah kitab Spanyol, kitab separuh nyolong dari agama Yahudi. Bilangan 23 nomor 19.
Enggak, you enggak paham Al-Quran sehingga harus mengambil Tuhan Alkitab. bukan manusia dan bukan anak manusia. Kan jelas. Gimana dong? Gimana ini ditanya Tuhan Loh. Anda beriman enggak kepada kitab yang saya sebutkan tadi? Kitab bilangan, beriman enggak? Saya bertanya, Tuhan yang menurut Alkitabmu itu seperti apa? Loh, kalau menurut Tuhan kitab saya, laisa kamislihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Sama seperti Yeremia 10 nomor 6. Gimana dong? Ini? Gimana? Apanya gimana? Apanya yang gimana? Menurut Gimana yang kitabmu gimana? contoh, kau bilang laisa Al-Quran kamislihi mengatakan syai'un. laisa kamislihi syai'. Pencipta alam semesta tidak serupa manusia. 2 Samuel 7 nomor 22. Allah tidak serupa dengan manusia. Selesai. Sekarang menurut imanmu Tuhan itu kayak mana? Oke, sudah berarti berdasarkan Al-Quran laisa kamislihi syai'un kan? Iya, Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Nah, sekarang Tuhanmu seperti apa? Sudah, dengar dulu, tenang. Sudah. Tuhanmu yang saya tanya. Tuhanmu itu seperti apa? Silakan. Oke, Tuhan saya itu seperti gambar dan rupa saya karena saya adalah gambar dan rupa Tuhan itu. Karena saya manusia. Di mana dituliskan bahwa pencipta alam semesta itu berbentuk manusia. Itu di mana? Baiklah, mari kita menciptakan manusia segambar dan rupa kita. Artinya kalau manusia mengasihi, Tuhan juga Maha Pengasih. Itu dia. Berarti salah dalilnya 2 Samuel 7:22. Tuhan tidak serupa dengan manusia. Tuhan tidak serupa dengan manusia, tapi Tuhan dapat menyerupai manusia, kan? Iya. Gimana itu? Berarti salah dalilnya. Kan Tuhan mengatakan 2 Samuel 7:22. Akulah Allah yang maha tinggi, tidak sama seperti apapun, tidak serupa dengan apapun. Laisa kamislihi syai'. Kok Anda mengatakan Tuhan Anda sama seperti manusia? Sudah dengar dulu. Sama seperti dewa-dewa agama lain dong. Kayak Krishna, Horus, Zeus, Hercules, Atis, sama manusia. Gimana dong? Bahkan Paulus itu dianggap Tuhan juga. Tuhan Hermes. Oke, saya dengar dulu nih Anda ngomong, saya dengar dulu. Iya. Jadi gini, saudara guru, nggak layak disebut guru kayaknya ini. Saudara Sending. Jadi gini, saudara Sending. Tuhannya Yahudi itu tidak serupa dengan manusia. Tuhannya umat Islam tidak serupa manusia. Tuhannya Kristen bukan hanya serupa, tapi memang 100% manusia. Gimana itu? Kok Tuhanmu beda, bro? Kok bisa beda? Yahudi Tuhannya tidak serupa manusia. Islam Tuhannya tidak serupa manusia. Kristen Tuhannya manusia malah. Bukan cuma serupa, tapi manusia. Itu gimana itu, Bang? Silakan. Oke, ketika Tuhan menjadi manusia, Anda bingung. Ketika Tuhan menyatakan diri dengan pohon dan senggok pohon, Anda tidak bingung. Dan ketika Tuhan menyatakan diri dengan buku, Di mana dalilnya Tuhan menjadi? Di mana dalilnya Tuhan menjadi pohon? Di mana dalilnya Tuhan menjadi pohon? Aduh, langsung kepanasan sih. Enggak. Dulu, bro. Saya bertanya di mana dalilnya Tuhan menjadi pohon? Di mana dalilnya? Makanya dengar dulu. Oke, Dengar. silakan. Tutup mulutnya. Kuping itu kalau disatukan bentuk apa itu? Bentuk hati. Ya, silakan Anda jawab di mana dalilnya Tuhan berbentuk pohon. Oke, saya dengarkan ya. Ketika Musa, dengar ya. Aduh, bagaimana sih Islam yang satu ini? Silakan dalilnya, dalil. Saya butuh dalil. Oke, Al-Qasas ayat 30 kalau nggak salah. Nah, silakan Anda baca. Saya nggak mau baca, saya hanya menyebutkan. Gimana nih Kristen ini? Gimana Anda bawa dalil tapi Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan? Gimana dong? Kalau saya Lukas 2 Yohanes 1 nomor 7. Yesus itu manusia. Dalil. Yesus manusia. Matius 1, Maria melahirkan manusia. Oke, dalil. Berarti sembahanmu manusia. Nah, sekarang tolong tunjukkan dalilnya bahwa Tuhan saya menjadi pohon itu di mana? Lawak-lawak.
Sudah. Aduh, pelawak ini pelawak. Sudah kenal, udah siap ngomong? Sudah siap? Ya, silakan. Oke. Tuhan menjadi pohon bahwa itu ada ya. Mana dalilnya? Oke, saya buka Al-Qasas. Silakan. Teman-teman, siapkan diri Anda untuk tertawa berjamaah. Dengar ya. Ini apa ini? Saya indikan dulu deh. Saya nggak mau membaca. Silakan. Saya butuh jawaban dari Anda karena teman-teman saya sudah mau tertawa. Tuhan yang Maha Suci jadi pohon itu dalilnya di mana? Ini apa? Coba diperbesar dulu. Coba baca. Biarkan dia besarkan teman-teman. Besarin. Kita tertawakan dia ya. Coba diperbesar dulu ya. Siap tertawa. Ya. Ini Tuhan berbicara ini, berarti Tuhan punya mulut dan berarti Tuhan manusia saat itu dulu. Yang saya minta Tuhan jadi pohon. Ditunjukkan ayatnya tapi kalau di agama Anda dengar. Kalau di agama Anda dewa jadi manusia Yesus, itu di agama Anda. Sekarang Allah jadi pohon, mana dalilnya? Ini dalilnya. Ya, silakan. Udah, jangan dimikir dulu ya. Dengar ya. Silakan. Ayat 30 surat Al-Qasas berbunyi, maka ketika dia atau Musa sampai di tempat api itu, dia diseru dari pohon pinggir sebelah kanan. Aku jadi pohon. Di lembah dari sebatang pohon. Sebatang pohon ini. Kenapa sebatang pohon itu? Kenapa sebatang pohon itu? Tanah yang diberkahi dan berkata. Iya, kenapa sebatang pohon itu? Kenapa? Aduh, kira-kira inilah perkataan dari pohon itu. Wahai Musa. Oh, iya. Akulah Allah. Tuhan dari sudah gantian. Sudah. Itulah dia pohonnya ini, sebatang pohon. Oke. Nah, sekarang kalau Anda diseru dari pasar, apakah misalnya nih orang tuamu menyeru kamu dari pasar, wahai Sendeng. Nah, ini orang tuamu ini, mamamu ini berseru memanggil kau dari pasar, manggil kau. Apakah mamamu pasar? Gimana nih sebatang pohon dan mengatakan? Ayo teman-teman tertawa yuk. Teman-teman tertawa yuk. Tertawa ayo sekencang-kencangnya tertawa. Di dalam surah Al-Qasas yang Anda baca, wahai penyembah anak Maria, di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma ataha nudiya min syati'il wadil iman bil baqa atihal mabarakah minas sajarah ayya Musa inni anallah rabbul alamin. Maka ketika Musa sampai ke tempat api itu, dia kemudian diseru dari pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon. Oke? Dia diseru dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Jadi saya memanggilmu dari sekolah. Dari sekolah saya memanggil Anda. Apakah saya adalah sekolah? Dari pasar saya berseru kepada Anda. Apakah saya pasar? Dari hotel saya berseru kepada Anda yang ada di pinggir jalan. Apakah saya hotel? Hanya orang stupid dan penyembah zakar manusia yang salah memahami terjemahan Al-Quran. Tepuk tangan dong. Nabi Musa diseru dari balik pohon, dari sebatang pohon. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan." Subhanallah. Tidak patut manusia berbicara langsung kepada Allah kecuali dengan 3 perkara, melalui perantaraan wahyu, melalui tabir, dan juga melalui malaikat. Yang terjadi kepada Nabi Musa melalui tabir. Apa tabirnya? Sebatang pohon. Sama ketika Bang Suma berbicara kepada Sedeng. Bang Suma tidak bicara langsung kepada Sedeng, melainkan melalui sebuah HP. Apakah HP itu adalah Bang Suma? Hanya orang stupid penyembah zakar anak orang yang mengatakan bahwa Bang Suma adalah HP. Belajar lagi, Dik. Hapus kata guru di namamu itu, Dik.
Hapus, nggak layak. Udah kabur ya. Dia pasti dengar di bawah. Hapus ya, kecuali Anda melanjutkan guru sendeng atau guru sedeng, nah itu baru. Atau guru gendeng bisa. Tapi kalau guru kayak tadi itu nggak layak. Mau diskusi dengan Bang Suma, sikat gigi dulu pakai rinso 1 kilo, baru daftar antri untuk diskusi baik. Oke lanjut Bang Handi silakan. Saya lanjutkan minum kopi dulu. Banyak. Berarti dia nggak ngerti lah Isa Kamisli Isewan itu artinya. Di sini Nggak kan ngerti dia, nggak paham dia. Dia juga nggak paham bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia. Manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Tuhan. Bang Handi kadang-kadang pintar ya. Terus berarti dia nggak pernah membaca juga Bible-nya sendiri Yohanes 5:37 ya? Ya. Gak bisa, gak pernah juga dia baca kali ya. Yohanes 7 nomor 28 sampai nomor 29. Engkau memang mengenal aku, tapi kamu tak mengenal dia. Aku dan Bapa adalah beda. Aku kamu kenal, Bapa tak kau kenal. Berarti aku bukanlah Bapa. Gini Bang Handi, lebih besar daripada aku. Gini Bang Handi memang mengenal Bang Suma, tetapi Bang Handi tidak mengenal istri Bang Suma. Apakah Bang Suma adalah istri Bang Suma? Bukan. Bang Handi mengenal saya, tapi Bang Handi tidak mengenal bapak saya. Berarti saya dan bapak saya beda. Karena Bang Handi mengenal Bang Suma, tapi Bang Handi tidak mengenal bapaknya Bang Suma. Berarti bapak saya beda dengan saya. Itu cara belajarnya. Yohanes 7 nomor 28 dan sampai 29, 27, 28, 29. Bukti kalau Yesus bukan Bapa. Bapak Karena masing-masing hidup sendiri-sendiri. Yohanes 5 nomor 26. Izin Bang Suma, ini ada tamu barangkali dia mau belajar ini ya. Selamat sore Santoso. Selamat sore Bang Santoso. Jadi taruh dulu Bang, jadi ini Kristen-Kristen kayak tadi ini sok tahu tentang Al-Quran terjemahan. Dia bebas menerjemahkan sendiri. Dia memasukkan ilmu bahlulnya sendiri gitu. Tapi ya kalau mereka berpendapat seperti itu, kalian tertawa apa menangis? Tertawa dong. Ayo tertawa rame-rame. Kasihan. Mbak Os ini Santoso yang itu kan, yang Katolik ya Mbak Os? Iya ini Bang Santoso Katolik. Iya, dia mau belajar ini tentang Islam. Bang Santoso. Bang Santoso. Yo, selamat sore. Iya, selamat sore Bang Santoso. Apa yang mau sinyal saya kurang bagus. Sudah bagus. Ya. Sudah bagus Bang, sudah bagus. Tiangnya rubuh itu, Bang Santoso. Tiangnya rubuh. Mau nanya dulu Bang Dewa. Bang Dewa bisa nggak kita ngajarin ikan berenang? Nah, sulit ya. Orang seperti guru jending itu membaca Al-Quran cuma setengah, mengerti cuma separoh, ilmu nol, tapi berbicara double. Diajarin tidak mau, belajar sendiri ogah, dilurusin pengennya bengkok terus, selamanya ente bengkok. Jadi jangan salahkan Allah ketika ente nanti mati, dilemparkan sama Allah ke neraka jahanam. Kenapa? Bang Juma sudah memberitahukan kepada ente. Tugas kami hanya menyampaikan, ya. Tapi sebelumnya Dewa nyanyi dulu Bang. Dewa juga pengen nyanyi. Tadi Abang nyanyi, Dewa nyanyi. Aku dan Bapa adalah satu. Tapi ketika Yesus naik ke langit, dia duduk bersebelahan dengan Bapa. Tidak pernah menyatu. Tapi masing-masing. Lukas 22:69. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ya, nggak nyatu Bang, buktinya Bang. Duduk, katanya duduk bareng. Maka duduk, gimana ini? Duduk bareng, nggak nyatu. Ya silakan Mas Santoso, Anda Bang Juma. Kebetulan saya nggak ada pertanyaan, saya hanya menyimak aja kok. Kalau ditanya boleh. Selagi saya bisa jawab, saya akan menjawab. Karena Ya udah itu langsung aja. Mas Santoso, menurut Anda memandang Yesus itu sebagai apa?
Yesus ini yang saya pandang imannya kan, kita kan orang Kristen, mengenal kata Tritunggal. Kalau Yesus yang dibicarakan manusianya, saya akan mengatakan Yesus itu manusianya. Pernah nggak Yesus menjadi tidak menjadi manusia? Maksudnya gimana? Pernah nggak Yesus sampai saat ini tidak menjadi manusia? Tidak, dia pernah menjadi manusia. Sekarang ini masih manusia kah dia? Sekarang ini dia sudah bukan lagi manusia. Oke, Banyuma bisa diedukasi. Yesus sekarang bukan manusia lagi katanya. Sedikit aja, Dewa sedikit bang. Silakan. Iya. Pada saat Yesus turun yang kedua kali, dia datang sebagai manusia atau bukan? Saat Yesus turun yang kedua kali, permasalahannya sekarang dia belum turun kan? Iya. Udah nggak apa-apa, edukasi Nanya aja. apa jawab apa. Edukasi aja Bang Dewa, silakan Banyuma. Ya udah, Banyuma lanjut lah. Nggak bisa mikir nih orang. Untuk Yesus datang kedua kali, kata datang kedua kali itu apa? Untuk apa sih? Untuk itu kan katakan akhir zaman. Permasalahan Ya udah ya, nanti dibicarakan untuk apa? Ini manusia dan tidak manusia selamanya. Yesus, silakan Banyuma. Iya, gini Bung. Pencipta alam semesta ini pernah nggak berhenti menjadi pencipta? Maksudnya gimana? Pencipta alam semesta, pencipta manusia, pernah tidak berhenti menjadi pencipta? Pernah. Menjadi bukan pencipta. Bukannya berhenti untuk menjadi bukan pencipta ya, tapi dia bisa dikatakan beristirahat pernah. Istirahat pernah, oke. Pada saat kemudian Tuhan ini, selama-lamanya Tuhan, kodratnya sebagai Tuhan pernah nggak berhenti? Maksudnya gimana, kontraknya itu gimana maksudnya? Kodrat hakikatnya sebagai pencipta alam semesta, keberadaannya pernah tidak berhenti menjadi pencipta langit dan bumi. Untuk saat ini dia sudah tidak menciptakan lagi. Ya, kalau dia tidak menciptakan, dia berhenti menjadi pencipta. Untuk saat ini iya. Dia bukan pencipta lagi. Dia sudah bukan pencipta lagi karena sudah diciptakan semuanya. Jadi dia untuk apa menciptakan lagi? Oh, jadi bukan lagi dia pencipta ya, berubah dia jadi apa? Ciptaan. Dia sudah bukan pencipta lagi dan bukan ciptaannya lagi untuk saat ini. Mati meja. Mungkin bahasa saya yang agak rendah ya. Gini bang, Tuhan itu maha hidup, betul? Ya. Pernah tidak Tuhan itu mati? Untuk kemanusiaannya pernah. Mati meja. Enggak. Kok ada sisi kemanusiaannya? Maksud Anda itu Tuhan itu pernah menjadi manusia gitu? Bisa dikatakan reinkarnasi manusia. Enggak. Jangan pakai bahasa Hindu atau Buddha. Yang saya tanyakan ini, kita menggunakan bahasa agama samawi aja. Pencipta langit dan bumi, apakah pernah kemudian menjadi ciptaan atau menjadi manusia? Dalam iman kita, dia bukan diciptakan. Menjadi manusia bukan diciptakan, tetapi diutus. Lah, diutus sebelum diutus kan dia bukan manusia. Makanya dalam Yohanes 8. Dia bukannya manusia, betul. Nah, sekarang kalau begitu, Yohanes 8:42. Di situ Yesus berkata, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa Yesus menjadi manusia? Seperti yang saya katakan, konsep keimanan orang Kristen adalah Tritunggal. Itu dulu yang harus dipahami. Kalau kita sudah berarti Anda Tritunggal, baru kita bisa mengerti di situ loh. Berarti Anda ingin mengatakan bahwasanya Tuhan tadinya adalah satu menjadi tiga, atau tadi Tuhan itu tiga menjadi satu. Yang mana yang betul? Dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Tapi three itu tiga. Bukan 3 in 1 nih. Iya, betul. 3 in 1. Tiga di dalam satu. Betul. Jadi yang namanya 3 di dalam satu, bukannya sifat apa? Oke, baik. Bukan bentuknya loh. Loh, Yesus berbentuk. Gimana ceritanya? Justru itu yang saya katakan, bukan bentuknya 3 dalam 1 itu seperti yang mungkin orang awam katakan, mungkin ya kayak kopi susu, berarti kopi, gula, susu dalam satu saset. Bukan seperti itu juga konteksnya kan? Lalu bagaimana dengan perintah jangan ada Tuhan lain di hadapanku?
Jangan ada kata Tuhan lain. Berarti kalau ada kata Tuhan lain itu ya berarti jangan ada penyembah lain atau berhala. Iya, jangan ada Tuhan lain. Berarti aku itu selama-lamanya aku. Nggak boleh ada Tuhan lain. Berarti nggak boleh ada pribadi lain. Betul? Ya, dikatakan. Ya. Ya, terus Yesus ini apa? Kan saya bilang, Yesus itu adalah firman Allah. Berarti Tuhan lain. Tuhan itu kan nama. Enggak, bukan cuma sekedar nama. Esensi atau hakikat yang berkata di Keluaran 20 nomor 3, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Sekarang, ketika Yesus ada di muka bumi, Yesus berhadapan langsung nggak berhadap-hadapan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi? Oke, Bang Zuma, maaf ya, saya potong sedikit aja. Di dalam itu kan jangan ada kata Tuhan lain, betul? Ya, jangan ada ilah, jangan ada ilah lain, sembahan lain di hadapanku. Berarti hanya ada aku. Betul. Boleh nggak ada pribadi lain? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti Yesus boleh nggak ada? Seperti yang saya katakan, kita kan mengenal kata konsep Tritunggal. Iya. Allah Bukan. sendiri yang menjadi manusia. Jangan Anda campur adukkan dengan konsep Tritunggal. Ini kita berbicara mengenai Keluaran 21. Ahad. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Tidak ada boleh lain di hadapanku, tidak boleh. Di kiriku, di kananku, di depanku, di belakangku, bawah, atas, tak boleh. Hanya aku saja. Tak ada yang lain. Bang Zuma, iman kekristenan harus berdiri di atas Tritunggal. Berarti Kristen bukan Kristen, sudah. Loh, tadi Anda mengatakan iman Kristen. Berarti iman Kristen bertentangan dengan Keluaran 20 nomor 3. Bukan bertentangan. Lah, gimana ceritanya bukan bertentangan? Jangan ada ilah, sembahan lain di hadapanku. Inilah yang saya katakan, saya tidak ingin bertanya dan saya juga tidak ingin bertanya. Saya tidak sedang Anda ingin tanyai. Saya menyatakan bahwa ketika Tuhan yang datang memperkenalkan diri kepada Musa, Tuhannya berkata, wahai Musa, jangan ada ilah lain di hadapanku. Dan Musa diperintahkan untuk mengabarkan itu kepada umatnya, termasuk kepada Yesus. Makanya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Pada saat Yesus menunjuk ke langit, Engkau satu-satunya. Yesus menunjuk ke dirinya, dan aku adalah utusanmu. Berarti Yesus pada saat itu bukan sembahan. Pada saat itu Yesus bukan ilah. Pada saat itu Yesus bukan Allah. Dia hanya utusan. Menurut siapa? Menurut Yesus. Pertanyaannya, ketika Tuhan mengatakan dalam Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah lain di hadapanku. Yesus ini siapa? Sekarang gini aja, anggap aja saya nggak tahu lah. Udah, itu selesai toh. Selesai dong. Karena saya nggak mau membahas suatu agama nih. Oke, saudara, ketika Yesus ada di tengah-tengah Bani Israel, dari awal, Tuhan yang tidak mau kemudian, Tuhan yang tidak ingin kemudian orang Yahudi membuat Tuhan di hadapannya, itu di mana posisinya? Ketika Yesus ada di bumi, Tuhan yang tadinya berfirman di Keluaran, itu posisinya lagi di mana dia? Saya boleh berbicara, sudah boleh berbicara? Iya, silakan. Oke, dari awal saya masuk, dari saya pertama open mic, apa yang saya katakan? Saya ingin menyimak. Dari awal sudah jelas belum perkataan saya ingin menyimak. Lalu saya mengatakan juga saya tidak ingin bertanya. Kalau ditanya bagaimana, saya bilang saya akan menjelaskan selagi saya bisa dan saya tahu. Kalau pertanyaan Bang Juma untuk yang dalam arti kata seperti itu, saya bukan apologet seperti Bang Juma yang bisa menjelaskan. Saya rasa pertanyaan saya dari awal itu pertama kali sudah jelas. Jadi kalau Bang Juma ingin mempertanyakan langsung, Bang Juma boleh bertanya mungkin dengan
Prof siapa ya, Prof Metatron di grup di roomnya siapa lah, saya lupa lah. Karena tujuan saya kemari saya hanya untuk menyimak, mendengar. Jadi tolong kita sama-sama saling menghargai. Saya rasa Bang Zuma juga orang yang ya bisa dikatakan mengecap pendidikan juga lah. Kita sudah dewasa toh? Ya, baik Bang, baik. Setuju. Baik. Nah, sekarang gini. Kami umat Islam ini menerima pemberitaan tentang pencipta langit dan bumi ketika kami diwajibkan beriman kepada Nabi Musa. Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, ya Musa, inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Fakhuzma ataituka wa kum minasyakirin. Allah, Tuhannya umat Islam, berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan membawa firmanku, ketetapanku kepada Bani Israel. Sebab itu, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, wahai Nabi Musa, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fakhuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Dan telah kami tuliskan kepadamu wahai Nabi Musa pada Torah segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka aku berfirman kepadamu wahai Nabi Musa, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu Bani Israel berpegang teguh kepadanya, yaitu Torah. Dan sebaik-baiknya aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Di sini Al-Quran menjelaskan secara langsung bahwa yang berfirman kepada Nabi Musa adalah Tuhan yang kami sembah. Qala ya Musa, ya Musa, inni stafaituka. Sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau. Artinya Tuhan kami berfirman kepada Nabi Musa. Tuhannya Bani Israel berfirman kepada Nabi Musa. Tuhannya Bani Islam berfirman kepada Nabi Musa. Tuhannya Kristen bernama Yesus, apakah berfirman kepada Nabi Musa? Tuhannya Bani Israel, Bani Ismail menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa. Tuhannya Bani Kunarion, Bani Paulus, apakah berfirman kepada Nabi Musa? Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar bangkit menjadi Tuhan. Pertanyaannya, Yesus yang bangkit menjadi Tuhan ini apakah berfirman kepada Nabi Musa? Ternyata tidak. Berarti Tuhan yang disembah oleh Bani Israel dan Tuhan yang disembah oleh saudara Kristen itu adalah Tuhan yang berbeda, sembahan yang berbeda. Demikian dulu untuk sementara. Silakan. Ya, Bang Zuma. Selamat sore, Koko Wijanarko. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bang Kristen, Muslim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Sambil baca dulu ya, Tak. Saya cuma ini sudah menerima aja tuh. Ya. Saya sering lihat diskusi Bang Zuma ini jadi sangat mantap. Oke. Ya, Mbak Inul, apa tadi mau disampaikan Mbak Inul? Inul.
Waalaikumsalam Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gini, saya itu mau tanya ya Bang Juma. Sudah 3 anak dari suami saya, mereka WA saya menanyakan hubungan saya dengan bapaknya bagaimana. Saya jawab dengan jujur masih. Nah masalahnya ini si suamiku ini lagi sakit, sudah ngomongnya nggak jelas, terus sudah di kasur terus, tapi saya minta ketemu sama mereka tidak dipertemukan. Jadi saya harus bagaimana ya? Apa harus saya tetap ke sana, atau saya menunggu anak-anaknya yang mengajak saya untuk ketemuan? Itu bagaimana baiknya ya? Gitu loh Bang. Halo, hilang ya? Halo. Mungkin Bang Zuma lagi jauh dari berangkat. Ustadz Miftah mau lintar? Iya boleh Ustadz Miftah juga. Ustadz Miftah. Bang Juma lagi ngopi sama Mas Ako. Ustadz Miftah. Iya. Tapi nggak ada masalah nggak ada masalah dengan agama kan Mbak Inul ya? Maksudnya misalnya. Nggak ada. Cik Inul kenapa curhat di sini, Cik Inul? Mumpung Pak Ustadz yang baik hati inilah. Aku mau tanya lah. Iya, ini kan bukan kajian. Ustadz Miftah. Ustadz Miftah. Ustadz. Kalau nggak ada nggak apa-apa Pak Ustadz. Nggak apa-apa, nanti saya turun aja. Iya. Ya masalahnya kita juga nggak tahu persis apa kondisi yang sebenarnya sih ya Mbak Inul gitu ya. Iya, beliau lagi sakit keras. Cuman saya kan pengen ke sana. Terus anak-anak selalu nanya, mau ibu apa? Saya bilang saya mau bapak saya. Bapak sehat. Ini permasalahannya apa Bu Inul itu? Apa tidak ada keharmonisan dengan anak-anak, dengan suami atau gimana? Enggak, suami saya kebetulan lagi sama anaknya, terus lagi sakit. Jadi udah lama kita nggak saling ketemu gitu loh. Iya, tapi belum belum pisah kan? Belum, jadi masih ada permasalahan hubungan lah gitu ya. Iya, Ya, saya selalu, bukan selalu Ya, sih, kalau teman saya selalu bilangnya gini, Mbak Inul jangan suka menghalangi orang yang mau pergi. Saya bilang saya tidak menghalangi, justru anaknya itu yang tidak mengizinkan saya ketemu dengan bapaknya, begitu loh Pak. Saya serba salah ini, mau gimana? Anak-anak udah besar? Udah, anak-anak si bapak itu pada besar, udah dewasa semua, udah pada nikah. Oh, udah pada nikah. Terus mereka tinggal bersama salah satu anaknya gitu? Iya. Nggak tahu ininya juga sih ya, nggak tahu apa ya kondisi yang sebenarnya juga sih, takut-takut salah mau menyampaikan gitu. Ya udah nggak apa-apa, nanti saya simak aja, saya turun dulu ya. Iya, Kebetulan saya. Maaf ya Mbak Makasih Inul ya. Mbak Rosi, makasih Nun ya. Iya. Assalamualaikum. Iya, Cik Inul. Nanti kalau ada kajian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz baru ini buka mic-nya. Anak-anak nangis ini dari tadi anak. Oh iya. Oh ini mau waktunya mandi kali. Galih mana Galih? Galih suruh naik. Galih kan nggak jelas kan. Ini siapa nih satu lagi? Selamat sore si Batu Naga. Oh si Batu. Selamat sore si Batu Naga. Selamat sore. Assalamualaikum. Oh waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bu Batu? Begini ya, saya punya suami. Aduh. Dulu mualaf. Enggak, saya bukan mau kajian ini mengenai agama kok. Iya. Suami saya itu Kristen. Oh, iya. Tapi pernah masuk Islam.
Ya. Terus. Sebentar ya. Cuma, aduh saya bingung nih. Saya kelihatan live nggak ya di akun saya? Kelihatan live maksudnya? Sama suami. Nggak, kan ada kalau lagi live itu ada yang nggak kelihatan live gitu ya, gimana ya? Iya, dirahasiakan. Iya, kalau ini kelihatan, kalau nggak di private ya kelihatan. Oh, kalau di privat nggak kelihatan ya? Nggak, harus diatur dulu private-nya itu. Privasi itu loh. Iya, saya coba atur dulu deh Pak. Saya takut ini aja. Nanti saya naik lagi deh. Oh iya. Kebetulan Saya ada cuma Pak mau Ustadz di mau sini. menanyakan diskusi soal suami saya yang itu aja sih, Kristen, pernah mualaf tapi sekarang Terus waktu nikah dulu Islam, terus setelah nikah tapi iya ini lagi, setelah nikah balik lagi gitu ya. seperti tidak jelas aja gitu dan masih Iya, nanti saya banyak. ini lagi ya, mohon maaf saya Betul, undur diri dulu sebentar, nanti saya naik lagi. Enggak coba campur doang. Dicampurnya berapa itu? Mana tahu lagi kalau udah dicampur. Hey, pay in the way. Minyak mentah itu masih bisa dibagi-bagi masanya. Tapi prosesnya panjang. Dinaikin aja yang di bawah. Yang di bawah dinaikin aja dulu Mbak. Banyak buangnya. Mbak Ros. Kalau diproses. Yang di bawah dinaikin dulu jadi. Aduh. Selamat sore Suhairani. Selamat sore Gustina Suhairani. Selamat sore. Selamat sore Gustina. Kenapa naik pada diem ya? Pada diam semua. Minta Bunda naik. Rosi, saya boleh memberikan tambahan sedikit enggak penjelasan kenapa babi itu haram Bunda berdasarkan teknologi dan ilmu pengetahuan Bunda. Silahkan. Nah ternyata ini hasil penelitian dokter-dokter dunia ya mengatakan bahwa babi itu tidak baik untuk dikonsumsi dikarenakan babi itu pertama dia memakan segalanya termasuk sampah dia makan, dan dia juga adalah binatang yang memiliki sifat metabolisme yang tidak sempurna sehingga kandungan-kandungan zat-zat berbahaya yang terkandung di dalam makanan yang dia makan itu tersimpan utuh di dalam daging-daging babi itu sendiri, di mana babi itu juga tidak bisa menghasilkan kelenjar keringat ya, sehingga zat-zat berbahaya tadi itu tersimpan di dalam daging babi itu sendiri, sehingga kalau dikonsumsi oleh manusia maka bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan di dalam tubuh babi itu banyak sekali hidup mikroorganisme yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Dan ada salah satu nama bakteri yang ditemukan di babi itu yang bisa menyebabkan penyakit gangguan saraf Bunda. Jadi itulah kenapa sebabnya babi itu diharamkan. Dan juga babi itu tempat yang bagus untuk perkembangbiakan cacing pita dan cacing gelang yang sangat berbahaya bagi manusia yang mengkonsumsinya. Sehingga begitu indahnya Islam itu ingin agar penganut manusia ini hidup dalam kesehatan. Islam benar-benar menjaga yang namanya kesehatan. Islam itu benar-benar ajaran yang rahmatan lil alamin,
benar-benar menjaga kesehatan manusia, Bunda. Jadi itulah sebabnya kenapa babi itu diharamkan. Bahkan sekarang dokter-dokter kesehatan dunia sudah menyarankan untuk tidak mengkonsumsi babi, Bunda. Demikian, Bunda. Ya. Kita sapa dulu. By the way, monitor. By the way. By the way. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Cuan siapa Bang? Cuan. Tapi yang assalamualaikum tadi siapa? Itu Bang Tengku. Saya Bang P. Oh, Bang Tengku. Iya. Oke, Bang Tengku. Mau ngajarin kakak itu tadi yang biar supaya nggak kelihatan live-nya, tapi belum naik lagi deh ya. Dia tadi mau memverifikasi dulu ininya, akunnya. Enggak, kalau di privasi tetap kelihatan dia Bang P. Dia di pengaturan multi itu dia ada pengaturannya. Oh gitu. Saya ajarin saya aja dah. Gimana? Itu kan ada tulisan multi tuh. Di bawah. Nah, klik di tulisan multi, terus Bang P klik yang pengaturan yang di atas sebelah kanan atas itu. Oh iya. Nah, nanti situ ada tampilan status live sama jangan tampilkan status live. Nanti situ ada tampilan status live sama jangan noise. Udah. Lanjut. Selamat sore Cuan. Yo, selamat sore. Assalamualaikum semuanya. Terutama Bang Suma. Saya ingin ngucapin salam-salam buat Bang Suma saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, Ana cuma mau Ana cuma mau ingin ucapin salam aja buat Bang Suma. Tetap semangat. Iya, dari tadi nggak ada kesempatan bicara ya Bang Cuan. Pantesan. Iya, benar sekali, mungkin masih sholat mungkin dia. Ini turun naik dari tadi. Ya nggak apa-apa Bang. Nanti kita sampaikan deh. Masya Allah. Amin Allah ya, barakallah. Salam untuk semuanya teman-teman. Iya Bang. Siap-siap, tak mantau di bawah aja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rosi dan Bang PE serta Gurun dan Suma, saya izin turun, tapi sebelumnya saya ingin menanyakan sesuatu kepada para oten. Boleh Bunda? Boleh. Nah, tapi ntar dulu ya, saya tanya dulu yang ada oten nggak ya. Selamat sore Bang Fukito. Wah, selamat sore. Assalamualaikum. Islam juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Sam, selamat sore Bang Sam. Selamat sore. Oke sih. Ya udah Bang pinggiran. Nah begini, kan kita tahu tuh sejarahnya Paulus itu kan pada mulanya dia kan pembenci Yesus itu, dan dia sangat memusuhi pengikut Yesus. Nah bagaimana bisa Oten itu kok langsung percaya gitu dengan ucapannya si Paulus itu, dia katanya pernah ketemu Yesus ketika mau ke Damsik, terus kok percaya begitu aja. Paulus itu ngaku menjadi rasul ya. Nah, tetapi yang anehnya ketika ada di kalangan mereka yang tidak pernah memusuhi Yesus, tidak pernah menyakiti pengikut Yesus, ngaku jadi nabi, mereka nggak percaya. Contohnya si Luga Tambunan itu malah dicerca oleh mereka. Kan aneh, kalau Paulus yang dulu musuhnya Yesus mereka percaya. Nah, kalau Luga yang tidak pernah musuhi Yesus, malah mereka nggak percaya. Bahkan Luga berkali-kali mengatakan pernah ketemu sama Yesus, pernah dijemput malaikat, pernah naik mobil Rolls Royce, nggak mereka percayai. Gitu. Itu saja Bang V. Semoga sehat selalu semuanya para debater Muslim, Amin. Muslim. Semangat selalu kita berjuang, kita memualafkan, kita banjiri dunia ini dengan mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Busra. Waalaikumsalam. Baru kelihatan Bang Busra. Pugito, apa yang mau disampaikan Bang Pugito? Apa ya?
Ya udah ada Iya, nggak ini apa-apa minta Nyi. naik apa yang mau disampaikan. Nggak apa-apa Nyi Mak. Lagi sepi ini, nggak apa-apa. Evangelis Makempus naik dong. Biasanya naik. Di bawah ada Bang Kores. Bang Kores nggak mau naik. Bang Evangelis Makempus. Selamat sore, you boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, saya mau nanya sedikit bang. Saya kan ada ya apa ya nyebutnya, ya pasangan lah bang. Cuma belum menikah bang. Nah beliau seorang Kristen. Sempat saya kayak pernah dia ngebahas soal Nabi Muhammad gitu, katanya dia nggak bisa, saya iseng ajakin pindah gitu bang, cuma dia bilang dia tidak bisa mengikuti ajarannya bang, katanya gitu. Terus dia bilang saya tanya emang apa yang kamu nggak bisa ikuti ajarannya, ya dia bilang kayak puasa, sholat kayak gitu. Tipsnya bang untuk menanggapi baiknya seperti apa gitu. Terima kasih. Ini pasangan maksudnya nanti mau merit gitu apa gimana? Pasangan gitu bang. Aduh. Kok turun? Kalau bangsa pasangan-pasangan itu turun ya. Ustadz Miftah itu harusnya. Iya. Orangnya udah nggak ada. Tapi nggak apa-apa, tapi ditanggapin aja, mungkin dia dengar di bawah. Ustaz. Ada naik lagi dia. Bukan ya? Bukan. Ya, selamat sore. Nggak ada pertanyaan, saya turun dulu ya biar orang-orang yang butuh pertanyaan bisa bertanya. Assalamualaikum. Oke bang, begitu. Makasih bang. Selamat sore Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat sore bang, semuanya salam sehat buat Anda dan keluarga. Ya bang, amin. Bang Iman. Iya. Iya sore. Selamat sore Bang Iman. Sore. Ini Muslim? Kristen. Oh Kristen, oke. Bang Zuma ntar ya. Bang Zuma monitor. Oh jauh dari perangkat masih. Ya Bang Iman, ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, silakan. Oh iya, saya mau menanyakan di Islam itu ada keselamatan nggak? Oke, itu aja. Iya. Oke, Ustadz. Iya. Pak Ustadz. Iya. Itu ditanya itu Pak Ustadz, silakan dijawab Pak Ustadz. Iya. Anso mau naik nggak Anso? Di Islam ada keselamatan, ya jelas. Karena nama Islam itu sendiri sudah selamat. Ketika kita menyebut Islam itu adalah keselamatan, Muslim adalah orang yang selamat. Di dalam Al-Quran ada 73 ayat yang menyebutkan kata Islam, kata yang dari akar kata selamat atau berserah diri. Gimana? Udah? Oke. Jika Islam itu artinya selamat, keselamatan, apakah Muhammad sudah selamat? Iya, semua nabi pasti selamat karena semua nabi adalah juru selamat. Ada dalilnya nggak Muhammad itu Wa sudah ma selamat? arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah berapa itu? Ya tinggal cari aja sendiri. Ini nih. Hanso, Pengen tahu. Bang Hanso. Dari Nggak ada kemarin surahnya, kita kan nggak udah ada ketemu, dalilnya. kemarin udah dijelaskan, kamu emang nggak inget saya? Kemarin kan sudah dijelaskan. Iya dijelaskan tapi disuruh nyari kan? Betul tidak? Kamu suruh nyari kan? Apanya? Kemarin kan suruh sudah nyari dijelaskan, dalilnya, kan? kita kan sudah ketemu. Iya, Apa kamu udah suruh nyari lupa lagi dalilnya gitu? kan? Lupa lagi ayatnya yang berapa? Di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Apa di situ Kalau kamu katanya? masih ingat, silakan. Apa katanya di situ?
Kan tadi sudah disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya tidaklah diutus Muhammad itu kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta alam. Rahmat untuk semesta alam. Yang saya tanya, apakah Muhammad itu sudah selamat? Surat Al-Fat ayat 1-2. Apa isinya? Allah telah menyatakan Al-Fat ayat 1-2. Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah diberikan pengampunan atas semua dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpinmu ke dalam jalan yang lurus. Dalam bahasa Arabnya ada nggak di situ ada nggak di situ nama Muhammad? Nih, silakan Ustaz. Wa ma arsalnaka itu yang dikatakan domir. Ka itu namanya domir atau ganti, yang namanya kata ganti orang kedua yang merujuk kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan domir muhotob atau kata ganti orang kedua. Paham? Domir? Apalagi? Yang saya tanya, ada nggak nama Muhammad di situ? Wa ma arsalnaka, ka itu adalah yang disebut dengan domir atau kata ganti. Kata ganti yang namanya kata ganti mukhatab atau kata ganti orang kedua, yang namanya kata ganti adalah orang yang diajak bicara yang kembalinya kepada Muhammad Sallallahu Kata ganti Alaihi itu apa tulisan Wasallam. Arabnya? Kata Apanya? ganti yang di situ apa bahasa Arabnya? Biar saya cari dulu. Wama, sekali lagi ya, saya jelaskan sekali lagi nih. Wama arsalnaka, wama arsalnaka, ka itu disebut domir atau kata ganti dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan kata ganti orang kedua yang kembali kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, tinggal kamu pelajari apa kata domir. Silakan browsing. Kalau kamu ini tinggalkan browsing aja, kata domir itu apa. Ya, udah dijawab ya Bang Iya, ya. udah dijawab. Ya. Nah sekarang coba ada nggak jaminan keselamatan untuk orang Kristen dari Yesus? Coba silakan. Jelas ada. Di mana Bang Dayat ya? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Yesus menjamin keselamatan untuk orang Kristen itu di mana? Pernyataan Yesus bahwa orang Kristen itu dijamin oleh Yesus keselamatan di mana? Tadi yang saya bilang. Ada kata Kristen di situ? Kristen tahu nggak artinya? Tahu. Kristen itu kan pengikut Paulus. Kok Paulus? Itulah goblomo. Ya coba, di mana pengikut Yesus itu pernah dikatakan Kristen? Coba di mana? Oke, saya Yesus tanya pernah kamu. mengatakan bahwa Di mana pengikut dikatakan Yesus Islam itu pengikut adalah Muhammad? Kamu kalau bertanya itu dijawab, jangan Saya bertanya balik iya. kalian. Kamu Kau kan bertanya, kami bertanya kan menjawab. ini, bertanya Sekarang kan kami ngawur. bertanya, kau menjawab. Di mana jaminan keselamatan terhadap orang Kristen dari Yesus sendiri? Coba, silakan. Saya itu udah jawab tadi. Mana? Di mana? Kamu kan tadi nyari kata Muhammad. Sekarang saya minta kata Kristen yang dijamin oleh Yesus, diselamatkan oleh Yesus di mana? Itu yang bilang saya. Akulah jalan Yesus kebenaran dan hidup. berbicara Tidak ada pada yang datang saat kepada itu Bapa kalau tidak kepada melalui Bani aku, katanya. Israel, pada pengikutnya, pada murid-muridnya. Ada Kristen di situ? Kapan Kristen itu ada? Siapa yang mengikuti Kristus itu Kristen. Ngerti arti Kristen nggak? Yang saya tanya itu orang Kristen. Kristen itu kapan adanya, Bang? Yang mengikuti Kristus Kristen itu ada adalah setelah Kristen. Yesus sudah tidak ada lagi di dunia. Yang herannya, 325 kalian Masehi mengikuti setelah Muhammad konsili tapi baru Islam nggak ada kata artinya, Kristen. gitu loh. Gitu loh. Makanya kamu jangan ngeyel kalau dijawab. Sekarang saya bertanya, kamu jawab. Udah Sejak saya kapan jawab. murid-muridnya Yesus itu disebut Kristen? Murid-muridnya Yesus, dia berkata pada saat itu kepada murid-muridnya itu praktisi Torah, menjalankan hukum Torah.
orang-orang yang bersunat, bukan orang pemakan babi. Oke, saya tanya Sekarang balik Kristen dulu. ini orang-orang yang tidak bersunat. Sekarang saya Oke, tanya, di mana oke. jaminan Yesus Ini kepada tiktokan orang kita. Kristen? Kita ini Yes, tiktokan. silakan. Ya, silakan. Tiktokan. Di mana dikatakan Islam itu pengikut Muhammad? Saya bertanya, kamu menjawab, Iya, bukan bertanya saya nggak bisa balik. jawab. Saya nggak bisa jawab. Saya tanya balik kau. Oh, berarti tidak ada. Iya nggak ada. Di mana Berarti dikatakan? Kristen tidak dijamin ya. Silakan. Iya, saya menjawab. saya tanya lagi kau. Yang kamu Di cari mana apa? dikatakan Yang Islam kamu itu cari? pengikut Iman. Muhammad? Bisa diskusi nggak? Bisa sopan nggak? Apa yang lagi yang kamu cari tadi sudah dijelaskan. Terus apa lagi? Tadi dibilang dia, di mana dikatakan Iya. di situ Kristen betul? Iya, di dalam nih, di dalam Islam itu di dalam Enggak, Al-Qur'an. jawab dulu. Ini klarifikasi dulu nih. Apa? Kata dia, tadi kata dia, di mana di situ dikatakan Kristen selamat katanya? Betul tidak? Yes. Nah, saya bertanya balik, di mana dikatakan pengikut Muhammad itu selamat? Islam. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bersamanya, walaupun mereka orang-orang kafir bersikap keras, tetapi Muhammad tetap berkasih sayang kepada mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan ridhonya. Simahum fi wujuhihim min azari sujud. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Zalika mathaluhum fit Taurah. Demikianlah sifat-sifat mereka yang sudah disebutkan di dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil kazar'an akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang saya tanya, di mana dikatakan di situ Muhammad selamat? Aduh, kau panjang lebar kali ini enggak ada. Nggak bisa diskusi, nggak bisa diskusi, ini nggak ada ilmu. Ya udah, kalau nggak bisa diskusi, kamu masih Makanya mendingan si turun Tiko ini belajar tadi lagi, bilang, di mana di situ katakan Kristen? Ditanya balik kan enggak? Nah sekarang saya tanya, di dalam Bible, apakah ada kata Kristen? Aduh, oke, saya tanya kamu lagi. Enggak ada, memang enggak ada. Di dalam Al-Quran yang ada. merujuk kepada apa namanya agama Islam ada 73 kali disebutkan. Nah sekarang sebutkan di dalam Bible apakah ada kata Kristen? Enggak ada. Saya tanya balik kok. Saya tanya balik, enggak ada memang. Enggak ada. Berarti mana jaminan orang di situ aja di kitabnya enggak ada kata Kristen? Udah enggak usah nyerocos. Saya tanya lagi kok. Saya tanya lagi. Bisa diskusi nggak? Ustaz, ini benernya sendiri orang ditanya ndak dijawab, malah mau bertanya terus. Gak ada yang saya udah jawab. Berarti teman-teman sudah kita ketahui bahwasanya ketika kita menyebut Islam, kalimat yang merujuk kepada Islam di dalam Al-Quran ada 73 ayat menyebutkan Islam. Kemudian tetapi di dalam Kristen tidak ada satupun ayat di dalam Bible yang menyebutkan agama Kristen. Berarti Kristen ini hanya mengaku-ngaku hanya sebagai penumpang gelap. Islam itu dari siapa itu? Kata dari siapa itu Islam itu? Apanya? Islam itu kata siapa? Islam dari Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta yang menurunkan wahyunya, firman-Nya kepada Muhammad lewat malaikat Jibril alaihissalam. Inna dina 'indallahil Islam. Yang membuat agama Islam siapa? Lagi. Apa? Yang membuat agama Islam siapa? Apa? Yang membuat agama Islam siapa? Apa? Ketawa pula. Islam itu yang disebut dengan agama samawi yang berasal dari Sang Maha Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Kata Islam ada di dalam firman-Nya Yang saya tanya, yang tadi saya yang saya sebutkan. tanya. Bahkan di dalam Al-Quran Yang saya disebut tanya. sampai 73 kali yang berawal, yang berakar dari kata salima tersebut, sin dan lam tersebut. Dan sekarang sedangkan agamamu tidak ada satupun kalimat yang kembali kepada Kristen di saat kita mengkaji tentang Bible itu sendiri. Berarti Kristen benar-benar agama penumpang gelap. Kejang-kejang sih. Ya sudah, kamu juga nggak bisa diskusi, ditanyain juga nggak tahu, ya udah turun aja belajar Yang lagi. agama tidak bisa tidak diakui kok. Agama Islam siapa? Siapa yang membuat agama Islam? Udah dijawab. Silakan juga, Bang masih Pe, kita bertanya sudah lagi. menjawab sesuai pertanyaan. Kalau Iya, misalkan dia juga mau nggak ada diskusi, ilmunya. silakan. Kalau udah selesai dijawab udah turun ya, udah dijawab tadi turun ya. Belajar Udah lagi di dijawab. bawah, nanti kalau udah bisa menjawab baru naik lagi. Jangan Iya, udah dijawab, ketika turun. dijawab nggak tahu ngapain naik. Ya setiap kali kita udah jawab terus turun gitu biasanya kan. Ya, ini tadi ngeyel nggak mau turun, makanya saya turunin. Ya, memang kita ini ya buat teman-teman Ikhwan Fillah, memang kita harus memberikan kesempatan 2-3 kali. Ya namanya juga oten gitu ya. Namanya seperti Bang Gurunda kita katakan, ya memang oten itu ngeyel dan memang seperti itu. Tapi kita sebagai muslim harus menciarkan baligu anni walau ayah. Ketika kita sudah 2 kali 3 kali menjelaskan tetap tidak mau menerima, itu urusan mereka, tinggal kita ambil tindakan. Apakah di mute ataukah di kick itu. Tapi kita tetap menyampaikan ayat-ayat tersebut, syiar Islam tersebut, walaupun mereka tidak menerimanya. Silakan lanjut guru-guru yang lain. Ini Bang Zuma masih jauh dari perangkat. Iya. Aduh, kok turun lagi tadi siapa tadi tuh? Aduh. Yang Kristen silakan naik. Karena Kristen ini pada di Ustadz sama Bang Pi, saya pamit dulu ya, mau asar di sini. Oh, baru asar ya? Iya, di Aceh soalnya. Oh iya ya, oh Aceh ya, Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Santoso mang tadi kan biasanya dia nanya tuh, dia mang nggak bisa ditanya sebenarnya itu. Dia awam, dia sama kitabnya sebenarnya. Pak Makimpus nih nggak mau naik nih Bang P. Kenapa dia? Makimpus ada di bawah emang? Ada. Bang Zuma lagi jauh dari perangkat kok Pak Makimpus. Enggak, Bang Zuma enggak bakal ini, enggak bakal denger ini nanti. Naik aja Pak Makimpus. Abang-abang dan juga Ustadz, saya izin turun dulu ya. Ya. Oh iya Bang. Iya Bang. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Andis. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Saya mau bertanya nih Bang. Ya, silakan Bang. Saya mau bertanya tadi mengenai Bible tentang KPL 9:15 sampai 19. Itu apakah ayat itu melegitimasi Yesus kepada Paulus atau bagaimana Bang? Izin. Sebaiknya kita tunggu Kristen ya yang naik ya, biar kita nggak monolog itulah ya. Nah, di sini kan Muslim semua ini. Iya, kita tunggu yang Kristen gitu. Tapi kalau Bang Andi mau nanya tentang Islam, silakan gitu. Oh, siap Bang. Karena tadi saya lihat di komal-komal lain, itu salah satu surat serangan kepada Muslim yang membenarkan Paulus gitu loh Bang. Gimana? Karena tadi saya lihat-lihat di komal-komal lain, surat itu menjadi senjata pegangannya orang Kristen untuk membenarkan si Paulus ini Bang.
Makanya saya tanya, apakah benar kalau surat yang KPL 9:15 sampai 19 itu melegitimasi tentang Paulus ini, Bang? Ya, makanya itu nanti tanya kalau ada oten ya. Oh siap Bang, soalnya kan mau nambah pengetahuan, wawasan gitu loh Bang, supaya kita tidak bisa dipelintir gitu loh Bang. Karena kan setahu saya, Yesus dan Paulus ini kan tidak pernah ketemu, tapi kok ada gitu loh ayat seperti itu loh, gitu loh Bang. Nanti tanya. Nah nanti misalnya nih ya, nanya ke oten gitu ya, kira-kira dijawab sama oten, itu kira-kira Bang Andis percaya nggak dengan jawaban oten? Setelah saya cek itu Bang, ternyata di KPL itu kan saya tahu kami yang tulisan merah itu adalah perkataan Yesus Bang. Tapi setelah saya cek di Bible, ternyata tulisan itu bukan bertuliskan warna merah. Kalau kalau tulisan-tulisan Paulus sama KPR itu kan Lukas. Emang nggak ada tulisan-tulisan merah gitu. Berarti benar Bang, itu bukan pernyataan Yesus sendiri Bang. Enggak, itu dinisbatkan kepada Paulus sebenarnya itu. Selamat sore Ila. Oh saya mau tanya itu aja Bang. Ya Bang ya, terima kasih aja Bang. Oh iya Bang, nggak nungguin Kristen. Ya salam ke Bang Zuma ya Bang ya. Kalau kami di sini ngefans sama Bang Zuma. Insya Allah. Semoga Bang Zuma sehat selalu dan abang-abang yang ada di sini. Amin. Makasih ya Bang, udah naik ya. Ya Bang, turun aja Bang. Iya. Selamat sore Ila. Siapa itu yang noise ya? Kak Ros kali. Oh Kak Ros ya. Selamat sore Alagan. Iya sore. Oh, sore. Abang ini Kristen apa Muslim? Saya Kristen. Oh Kristen, ya udah. Ada yang mau disampaikan Bang? Ada. Mau nanya nih. Oh silakan. Tapi ada nggak gini di ya Bang. Di Al-Quran itu? Tapi gini Bang ya, gini. Kalau nanya memang pengen benar-benar tahu gitu ya. Bukan untuk mengeyel lah gitu ya. Kalau udah dijawab ya silakan Anda terima, Anda terima alhamdulillah, nggak terima ya silakan. Tapi jangan dieyel gitu Bang ya. Kalau misalnya Bang ini nggak terima nih, ya udah gitu, ya udah gitu aja udah. Ya, biar nggak ricuh, nggak gaduh gitu Bang ya. Siap. Ya, silakan Bang. Oke. Ada nggak di Al-Quran itu kalau Muhammad itu dikatakan sudah selamat? Aduh, ini kok sama tadi ya barusan. Iya. Ini tadi sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan. Ini akunnya sama apa enggak ini Bang? Siapa Bang? Sama yang tadi. Akun sama ini. Siapa tadi yang satunya lagi tadi? Siapa sih Iman? Iman. Satu Iman. Iya, Iman. Satu man. Satu orang. Sama atau beda Bang? Beda lah Bang. Sama satu orang ini. Udah turunin aja. Satu orang, ya ampun Bang. Kenapa sih teman-teman Kristen kenapa sih ya? Kita itu sudah menghargai kalian, berusaha memberikan pengertian sedetil mungkin. Kok jadi framing Bang? Saya ini bukan siapa yang tadi loh. Sebijak mungkin gitu kan. Dan kamu juga sering ketemu saya, kamu juga sering ketemu saya. Iya, tapi saya bukan yang tadi. Gimana sih? Ya, atau pertanyaan yang lain aja deh. Yang tadi udah kita jawab tadi ya. Ya saya belum masuk ini. Saya nggak tahu apa yang diterangkan tadi. Iya, tadi udah dijawab. Yang lain aja Bang, pertanyaannya apa tuh? Kalau yang tadi dijawab. Bang, saya nggak tahu apa tadi yang dijelaskan. Aduh, ya sayang sih apa nggak masuk dari tadi. Makanya itu yang lain dulu deh. Selain itu apa tuh? Tadi udah dijawab soalnya. Oh berarti nggak boleh nanya itu gitu. Udah dijawab, bukan nggak boleh nanya. Udah dijawab kan. Saya layani ya sekali aja ya. Oh mau dijawab lagi silakan.
Nggak apa-apa. Teman-teman mohon sabar ya, nggak apa-apa teman-teman. Kita sebagai agama rahmatan lil alamin nggak apa-apa ya. Gimana pertanyaannya Bang Alegan? Ya, di Al-Quran itu ada nggak tertulis kalau Muhammad sudah selamat? Iya, yang namanya Nabi dan Rasul itu adalah orang yang maksum yang sudah dijamin keselamatannya. Maka ada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmah bagi alam semesta ini. Enggak, yang saya tanya Muhammad sudah selamat. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Maka ayatnya ditutup dengan wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan di antara mereka yaitu ampunan dan pahala yang besar. Jadi dengan kata Nabi dan Rasulullah itu sendiri sudah pasti selamat. Yang namanya Nabi dan Rasul sudah pasti selamat. Iya, apalagi saya tahu. kalau kita merujuk kepada kata Islam. Islam itu sendiri artinya selamat. Iya, saya tahu. Yang saya tanya, ada nggak di Al-Quran itu Muhammad dikatakan sudah selamat gitu loh? Tadi wama arsalnaka, sekali lagi yang namanya wama arsalnaka ka itu yang disebut dengan domir atau kata ganti kedua yang kembali kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah. Di surah berapa? Ya? Biar saya jelaskan. Iya. Biar saya cek dulu. Biar saya cek dulu. Al-Anbiya 107. Surat Al-Anbiya 107, di dalam surat Al-Fat juga ada 29. Oke, saya. Iya. Silakan dibawa aja ceknya, dibawa aja dulu diceknya, udah dijawab dari tadi. Dan gini Ustaz, Jadi nggak bisa mau diterangkan dulu saja Ustaz, arti selamat apa sih? Itu loh, kok di Kristen kok selamat, selamat. Saya lupa. Selamat apa arti sih? selamat jadi menurut Bang Elegan apa sih? Karena dijelaskan dari tadi itu tidak masuk-masuk. Menurut Bang Elegan itu selamat itu apa? Ya kalau merujuk untuk kepercayaan kan selamat itu artinya ke surga gitu dong. Apa? Ya, ke surga katanya. Ya. Udah ya. Kan gitu. Kalau nah sekarang tunjukkan di dalam kitab kamu ada nama Kristen nggak? Untuk apa? Ya untuk memastikan apakah Kristen ini benar-benar pengikut Kristus atau bukan. Karena apa? Di dalam kitab Bibelnya sendiri tidak ada yang namanya Kristen. Yang namanya pengikut Kristus ya jelas sudah Kristen. Apanya? Di mana Yesus pernah mengatakan, di mana pernah Yesus memperkenalkan agama saya adalah Kristus? Di mana Yesus mengakui agamanya Kristen? Di mana Yesus mengajarkan agama Kristen? Coba tunjukkan dalilnya. Mana dalilnya? Ayolah teman-teman Oten, ayolah belajar ilmiah sedikit aja. Gak usah banyak-banyak, sedikit aja. Coba tunjukkan dalilnya. Di mana bahwasanya menunjukkan Yesus itu mengajarkan Kristen? Coba. Kristen itu pengikut Kristus. Gimana? Iya, tunjukkan dalilnya gitu. Mana? Ayolah, sedikit ilmiah gitu loh. Yesus sudah jelas mengatakan siapa yang mengikut aku akan selamat. Artinya pengikut dia itu Kristen gitu loh. Iya, ya. Kamu ngerti bahasa Indonesia nggak? Apa yang saya tanyakan? Jelas, saya ngerti bahasa Indonesia. Di mana di Bible itu bahwasanya Yesus memperkenalkan Kristen dan Yesus juga mengajarkan Kristen. Coba tunjukkan di mana? Nggak ada. Bilang saja kalau memang nggak ada, bilang nggak ada. A nggak ada, B ada.
Udah, gimana? Yang mana? Gini loh, orang yang contohnya gini. Kamu ngerti nggak pertanyaan saya? Contohnya gini. Apakah Yesus mengajarkan agama Kristen? Apakah Yesus memperkenalkan Kristen? Jawab A. Ganti-gantian ada. B. dong. Aku yang Tidak. kasih pilihan, Pak Ustadz. Dia itu. Nggak ada. A. B nggak Ada. ada. B. Tidak. Ngapain aku minta pilihan lu? C, Aku A dan menjelaskan B dong. sama. Sama dengan kau Berarti tadi. nggak ada, Kau menjelaskan, ya. saya juga Berarti nggak menjelaskan ada. gitu loh. Ya udah. Jangan menang sendiri. Tadi kan pertanyaannya mudah ya. Iya, padahal mudah bener Kang Bejo. Iya mudah, tapi dijelaskan Dari- kan. dari siapa Sama gitu dengan lu pengajaran tadi, kau menjelaskan. Nih, kayak gini Kalau Kang Islam, Legan. Kalau Islam tadi Islam, dijamin nih, selamat. Kang Legan. Memang ada Kalau di dalam Islam ya, Al-Quran. Islam di dalam kitab sucinya disebutkan 73 ayat. Kata yang berakar dari kata sin, lam, dan mim yang merujuk kepada berserah diri itu ada 73 ayat menyebutkan. Lah di dalam Bible satu ayat pun tidak ada Yesus memperkenalkan atau mengajarkan Kristen. Kristen ini jadi dari mana Kang Bejo? Teman-teman, Kristen ini dari mana? Penumpang lucu celim ini memang. Dari penumpang Vatikan. gelap. Dari Vatikan. Betul. Gini loh. Ketika Muhammad dikatakan seorang nabi, apakah di mana dikatakan pengikut nabi? Jawab dulu, tadi kan udah dijawab Pak Legan. Coba jawab dulu pertanyaan saya. Ada Aduh, nggak? makanya jangan blunder dong, jangan standar ganda. Loh, kok standar ganda? Udah nggak mau diskusi ini. Silakan, barangkali Kang Bejo mau melayani. Saya sudah menjawab sesuai kapasitas saya sebelum gurunya ini. Lucu memang, ya serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lucu apanya tadi Ale kan? Maksudnya lucu di mananya lucu? Yang lucu siapa nih tadi? Anda lah, kalian. Aku baru masuk. Apanya? Oh baru masuk. Lucunya si, ketawa lah. si Miftah ini lucu. Lucunya di mana? Lucunya katanya si Muhammad ada keselamatan di mana tadi? Surah berapa? Surah berapa Miftah? Anbiya 107. Anbiya 107. Biar saya cek ya, saya tunjukkan langsung sama kalian ya. Coba. Ya, bahkan 73 ayat pun bisa saya sebutkan satu persatu. Enggak, ini mau kutunjukkan dulu Anbiya 107 ini. Oke? On cam bisa nggak? Dirimu on cam. Iya. Oh iya, suruh on cam katanya. Ini biar Google dulu, biar kutunjukkan ayatnya nanti sama Miftah ya. Oke? On cam bisa nggak do? On cam. Bisa, biar kutunjukkan nanti ayatnya udah dibilang. Kenapa sih ya teman-teman Kristen itu? Kenapa sih kalian itu? Apa memang di agamanya itu tidak diajarkan kejujuran apa ya Kang Bejo? Apa di agama Kristen itu bohong itu suatu yang wajib gitu Kang Bejo? Iya kan memang ada perintahnya untuk tulus seperti merpati, licik seperti ular itu kan ada. Itu ada licik seperti ularnya kan jelas itu. Jadinya kemana? Kalau cara licik itu biasanya kan harusnya kan berbohong juga. Rasmi mau naik nggak Rasmi? Lama kali tenggelam ini. Dia nyari mau buka Al-Anbiya 107 tapi open cam, kenapa harus pakai jeda ya? Iya. Lupa kali cara on cam Bang Bejo. Cari keselamatan, sementara kunci surga di tangan Nabi Muhammad. Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Waalaikumsalam Bang Beno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Bejo. Ya, Tro. Tadi di komal saya banyak konten. Tahu sih, tadi aku nyimak-nyimak tapi aku lagi mantau-mantau yang lain, jadi nggak naik. Aku tahu tadi nyimak juga di layar kedua. Bang Beni. Bang Beni. Iya Kak.
Kemarin si Luga minta nomor aku, nggak tak kasih lah. Siapa? Yang ngajak Luga Tambunan kan ngajak Oh, Bang Beni. Luga. Yang Oh, Minta ngajak nomor Bang Beni. udah mau nomor rekening gitu, udah aku malah ditolak. Minta nomor WA, katanya mau diajak debat terbuka sama Bang Beni, sama siapa itu. Allah, sama saya juga belum selesai mengajak orang lain lagi. Iya. Gimana Bang Beni? Sudah ada itu ya yang menangin? Kemarin sih dia udah WA saya, katanya nanti acaranya mau diadain di daerah Blok M, Jakarta Selatan. Saya bilang oke, Itu benar nggak apa apa-apa enggak? dengan. Saya bilang mungkin saya datang sendiri, kalau nggak mungkin bertiga kalau ada yang mau menemani saya bilang gitu. Dia mau berempat, katanya boleh nggak apa-apa. Saya bilang. Blok M Katanya Bang Beni terminal mau ngajak pasar. Bang Dondi ya. Ya mungkin insya Allah saya ngajak nanti Donditan. Udah saya telepon Sama dia udah Ustaz kayak nama. Iya. Yang asik sih sebenarnya kalau Katanya- malu sama Luga sama yang nggak kenal dia. Bagusnya Bang Ben. Katanya Kalau aku udah suruh kenal, ngajak yang lain katanya. Ya dia bilang sih dia mau berempat, katanya nggak apa-apa. Saya bertiga atau berdua juga nggak apa-apa. Atau sendiri pun nggak apa-apa. Takutnya bohong Bang Beni, dia kan Ya kalau dia halusinasi berbohong kan orang. nanti kan publik yang menilai gitu. Asalkan jangan saya yang bohong. Kalau saya yang bohong nanti kan saya membawa nama agama saya, bukan pribadi saya sendiri. Orang halu itu satu. Mana lah kan open cam ya? Kok belum di open cam? Belum dapat. Lama kali nih emang. Ini udah gemetaran kali ini buka Google. Kenapa lah kan? Karena nggak bisa bacanya gitu, bingung nyarinya yang mana. Tar dulu Bang ya, jangan turunin dulu. Dia kan mau nunjukin data. Belajar baca dulu makanya lah kan. Kalau nggak supaya gini gampang deh. nyarinya. Bingung dia nyarinya halaman satu tulisannya kalau di Quran nggak ada yang kayak gitu tulisannya, terus Arab dia. Ini ada hotel mau naik lagi satu nih. Kalau nggak gini, Bang Alagan saya aja yang tanya, boleh nggak? Satu ayat aja saya tanya. Kalau ada yang naik, Mbak, saya turun aja, Mbak. Asal. Oh iya ya Pak. Lebih enaknya pasal atau nomor ini, nomor punggung. Kalau iya, Google nomor punggung atau Kalau gitu saya boleh tanya nggak? Satu pasal dalam kitab Lukas. Coba besarin. Besarin Bang P, males aku besarin orang itu. Besarin dong. Mau apa sih? Coba bahasa Indonesianya kan. Bahasa Arabnya tahu bunyinya. Bahasa gimana? Arabnya mana? Nah itu bahasa Selamat Arabnya kan. sore. Wan ma Nawa. wan Yang ma bahasa Arabnya sayum coba. Allah rahmatan lil alamin, betul? Iya. Wa ma arsalnaka. Makanya kalau pakai gini nggak bisa dibilang benar isinya. Wa ma arsalna. Biar Ila dia merasa rahmatan pintar. lil Biar alamin. mudah. Terus apa lagi? Aku baca Arabnya, bukan. Terus di mana dikatakan di situ Muhammad selamat? Rahmatan lil alamin itu berarti menjadi rahmat bagi Enggak, alam. yang saya tanya tadi kan, di mana di Iya. Al-Quran Muhammad itu sudah selamat? Ya Terus itu. ya, datang si Tifta ini dikasih Iya. ayat An-Anbiya 107. Nah ini udah kebuka nih, mana? Iya, yang namanya Nabi dan Rasul udah pasti selamat itu menjadi rahmat, bahkan menjadi rahmat seluruh alam. Yang saya tanya, Nabi Muhammad itu sudah selamat masuk ke surga di mana di Al-Quran dikatakan? Yang namanya Rasul, nah ada juga di dalam surat Al-Baqarah 112, bala man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru 'inda rabbi wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya ada 73 ayat yang memberikan janji bahwasanya Islam adalah orang-orang yang selamat.
Apalagi Kalau Islam orang-orang yang selamat, yang saya tanya, di mana dikatakan Muhammad sudah selamat gitu loh. lu orang yang menerangkan Islamnya sendiri itu adalah Muhammad. Orang yang mengajarkan Islam itu sendiri adalah Muhammad. Orang yang diutus itu adalah sendiri adalah Muhammad. Orang yang mendapatkan wahyu dan firman Allah itu sendiri adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi rahmat sudah pasti selamat kamu. Gimana sih otak? Saya tidak sangkal apa yang kamu bilang. Yang saya tanya, di mana dikatakan Di dalam Muhammad surat dari- Al-Baqarah 131 disebutkan, wa idh qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Di dalam surat Al-Imran juga disebutkan kata Islam, afa ghayra dinil islam yabghuna walau aslama man fis samawati wal ard tawan wa karhan wa ilaihi yurja'un. Jadi teman-teman, Islam jelas agama samawi dari Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam kitab sucinya sendiri disebutkan 73 ayat menyebutkan yang akar katanya dari Islam. Boleh saya begitu, tidak ya? menyanggah kata Islammu itu. Yang saya Jadi- tanya, Muhammad itu di mana dikatakan sudah selamat gitu loh. Udah deh ya, udah dijelasin udah ya, Alagan ya. Udah ya, udah turun ya, Silakan udah yang lainnya. dijawab ya. Barangkali. Udah dijawab ya, Waktu turun. untuk saya kapan ini? Iya, sebentar. Udah ya, tadi udah dijawab ya, turun. Kalau udah dijawab, turun ya. Yang tempat yang lainnya, ayo silakan. Siapa lagi nih? Mau nanya. Saya. Siapa ini? Pangeran. Pangeran Nabi. Oh, udah. Pangeran ingin bertanya kepada Ini Kristen Muslim apa kejawen? Apa? Kristen. Oh, Kristen. Ya, silakan nanya apa? Mungkin begini pertanyaannya dan kalimatnya. Bisakah dijelaskan dan ditunjukkan kepada saya bahwasannya Al-Quran itu dibawa oleh siapa dan turun di mana begitu? Gimana dibawa itu maksudnya apa? Dibawa ditenteng gitu? Gimana tuh? Kalau dikatakan diwahyukan paham nggak Pangeran? Dipegang. Kalau dibilang diwahyukan paham nggak diwahyukan? Siapa? Untuk siapa? Kalau dibilang diwahyukan paham nggak kamu? Maksudnya diwahyukan? Oh, untuk saya. Enggak, Ya, diperjelas dulu saya pertanyaannya, diperjelas dulu. Apa yang tadi itu kok dibawa? Apa itu maksudnya? Ya, jadi begini. Pertanyaan dan kalimatnya seperti ini. Bisakah saya dijelaskan dan ditunjukkan bahwasannya Al-Quran itu dibawakan oleh siapa dan turun di mana begitu? Al-Quran itu sendiri begitu. Dibawakan tuh maksudnya gimana sih? Atau gini deh. Gini loh, Bang Pangeran. Bang Pangeran juga harus paham dulu apa itu Al-Quran, apa itu mushaf Al-Quran. Mana yang abang ingin tanyakan, Al-Quran kah atau mushaf Al-Quran? Tadi saya menanyakan perihal Al-Quran begitu. Yang dikatakan Al-Quran, berarti kebanyakan bukan mushaf umat, Al-Quran ya. umat Karena Anda tadi yang manusia mengatakan bahwa dibawa. Muslim, Nah kalau yang dibawa itu berarti ada dikatakan di fisiknya. situ, Ini umat isinya apa manusia tulisannya? Muslim Bang Pangeran, isinya apa tulisannya? Al-Quran yang Anda maksud? Isinya atau tulisannya yang Anda maksud? isi dan tulisannya seperti apa? Nah, beda makanya, Bisakah beda kalau dijelaskan tulisannya kepada saya? seperti yang Bang Benny tadi. Kalau tulisannya dan isinya tentunya berbeda gitu loh. Tulisan itu artinya ditulis kan, nah, itu berbeda sejarahnya gitu. Sama isinya, kandungannya apa gitu, berbeda. Yang mana ini yang dimaksud? Al-Quran dari isi dan tulisan Al-Quran itu sendiri, bisakah dijelaskan kepada saya Al-Quran itu diturunkan di mana dan dibawakan oleh siapa? Ya, ini yang Anda maksud tuh isinya apa tulisannya? Dulu. Isi dan tulisannya Nggak bisa, dalam bareng-bareng Al-Quran beda itu itunya, sendiri. sejarahnya beda. Isinya apa tulisannya? Ayo. Udah, Bang, lebih baik kau diam aja, Bang. Biar Loh, yang kok lain ngatur-ngatur? jawab.
Saya bisa tendang kau, Itu kau ngatur-ngatur. tadi bertanya tentang Al-Quran kapan, tapi masalahnya kau belum jelas yang mana. Iya, tadi. yang ditanya Al-Quran itu itu, apa? Al-Quran itu bukan sebuah kitab, buku yang ditulis aslinya, tapi dia ya untuk memudahkan pengajaran dibuat bentuk tulisan. Jadi yang kau tanya itu yang bunyi Al-Quran itu atau yang tulisan yang dibukukan? Saya ingin mengetahui isi dan tulisan dari Al-Quran itu sendiri begitu. Kalau kau Apakah tanya masih isinya, belum? berarti bukan bukunya, kitabnya beda. Kalau kau tanya kitabnya, berarti bukan termasuk isinya, beda ini sekarang masalah. Paham nggak yang dimaksud Al-Quran itu adalah bunyi. Tapi kok ini suaranya wahyu, kalau nggak firman simpanan kok Tuhan sedih amat ya. Suaranya dalam kalau nggak bahasa simpanan. Arab yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya yang didapatkannya dari pewahyuan lewat malaikat Jibril. Jadi yang mana yang mau kutanya ini? Yang diajarkan kepada para sahabat? Apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad? Iya. Ini kan mungkin Apa di iya? tempat saya juga sedang ramai kan begitu. Ya ini si Panan ini yang sunnah itu Biar si aja, Panan ini. biar aja kalau tampil. Coba Yang mau saya tanyakan tadi itu, anak kecil aja kok biarin. Al-Quran itu sendiri dibawakan oleh siapa? Bukan bang Mita. Dan Tadi kan udah diturunkan aku di mana? sampaikan dibawa oleh Jibril, melalui Jibril kan pada Nabi Muhammad, disampaikan kepada para sahabat. Tadi udah itu, kenapa nanya ulang lagi? Orang ngomong nggak dengar. Lalu diturunkan di mana? Diturunkan di mana? Al-Quran itu ya diturunkannya setelah bertahap 22 tahun 2 bulan 22 hari. Bukan langsung jadi satu buku. Oh di mana kau tanya Al-Quran turunkannya? Makanya tadi ditanya Bang P, yang mana? Untuk Al-Quran itu sendiri diturunkannya memang bertahap dan tidak menutup kemungkinan ada campur tangan dari manusia begitu. Oh nggak begitu, beda karena ada larangan Nabi Muhammad untuk mencampurkan penulisan tentang Al-Quran dan hadis. Ada ketika sedang diwahyukannya Al-Quran masa itu dilarang menuliskan hadis, jadi tidak mungkin bercampur dengan pendapat manusia. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu diulang, yang dibacakan ulang dan diingat oleh para sahabat dan dicatat mereka. Ada yang mencatat, ada yang mengingat gitu ya, menghafalkan. Jadi nggak mungkin ada campur dari manusia. Jadi kalau untuk tidak ada campur tangan manusia, kenapa tadi dijelaskan bahwasannya ada sahabatnya juga begitu? Nggak ngerti dan tadi dituliskan oleh sahabatnya begitu. Al-Quran itu disampaikan dalam bunyi bahasa Arab yang diwahyukan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad dalam bunyi bahasa Arab. Itu yang dibaca oleh Rasulullah untuk disampaikan kepada para sahabat. Para sahabat ini menghafalnya dan menuliskannya. Di mana masalahnya? Di mana masalahnya? Tunggu Masalahnya tadi kan saya mengatakan bahwasannya untuk Al-Quran itu sendiri itu ada campur tangan dengan di mana campur tangannya? Di mana campur tangannya? Tadi yang aku sampaikan tadi itu bahwa Ini Bang Bejo, simpel aja jawabnya sebenarnya. Di mana campur tangannya? Gini sebentar Kamu dulu. bilang Al-Quran itu ada campur tangan oleh sahabat-sahabatnya. Iya, udah saya paham pertanyaan kamu, saya paham. Ketika Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril lalu ditulis oleh sahabatnya, berarti ada campur tangan manusia. Ya betul, karena yang menulis itu tangan manusia, bukan tangan domba. Domba nggak bisa nulis. Itu yang ditulis.
Iya, yang jadi dihafalkan. pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad sendiri atau sahabat-sahabatnya itu mengetahui begitu? Apanya? Mengetahui apa? Nggak jelas. Mengetahui apa yang ditulis begitu. Al-Quran ditulis oleh sahabatnya, salah satunya adalah Zaid bin Sabit. Ya, itu sudah terkonfirmasi dengan para sahabat, dengan Rasulullah sendiri. Sudah terkonfirmasi. Terus mas, yang Anda maksud ditulis itu apa? Yang campur tangan itu apa? Kamu mau yang namanya campur tangan manusia itu, dengar ya, dengar. Inilah kedunguan kamu, kegagal berpikiran kamu. Kamu nanya aja udah muter-muter, udah salah lagi. Iya. Ketika orang menulis, otomatis ada campur tangan manusia, namanya juga menulis. Kau ngerti nggak pertanyaanmu itu sendiri itu sebenarnya dungu. Ya. Bagaimana caranya orang ingin menulis kalau tidak ditulis dengan tangan, dengan kaki Ya, atau dengan apa? Nah, yang Anda maksud? Yang dipertanyakan lagi kembali, apakah sahabat-sahabatnya itu mengetahui ataupun sebaliknya? Tadi dari saya sudah Nabi jelaskan Muhammad? nama sahabat yang menulisnya salah satunya adalah Zaid bin Sabit. Saya sudah katakan, masih nanya lagi. Siapakah itu? Ya Zaid bin udahlah, Sabit udah host tadi. atau moderator turunin aja lah, pusing. Nanyanya nggak jelas Ini si manusia ini. Hanan. Kan udah saya kasih tahu ini si Hanan. Ini si Pangeran mau bertanya tentang bagaimana mengkonfirmasi benar yang diwahyukan kepada para sahabat. Itu ada perintah sholat. Yang dalam rakaat sholat itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Itu Rasulullahnya masih ada. Apakah Tuhan sendiri menurunkan untuk Nabi Muhammad untuk sholat? Maksudnya? Ya, Tuhan itu sendiri Bang Bejo, menurunkan udahlah. wahyunya Tanya balik kan aja bibirnya. untuk Nabi dan Rasulnya. Nah, ini bagus ini. Ada perintah sholat yang disampaikan dengan peristiwa Isra Mi'raj ya. Ada di situ dikisahkan perintah sholat dan itu dilaksanakan umat Islam. Tata caranya itu seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah berkata, sholatlah kamu seperti bagaimana aku sholat. Nah, sekarang kalau di Kristen sendiri beribadahnya, nyontoh siapa? Pangeran. Untuk di Kristen. Nah. Untuk kekristenan kan, untuk katakanlah kalimat sholat itu tidak ada. Yang ada, oke. adalah yang ada Katamu. kan ibadah. Katamu yang nggak ada. Ya, kata saya. Kalau Ya, untuk katamu. di kekristenan, untuk sholat ya. Karena ada Kristen yang sholat masalahnya. Hah? Kamu yang enggak berarti. Ada Kristen yang sholat. Kamu enggak berarti. Kalau untuk kalimat sholat di kekristenan sendiri nggak ada. Yang ada itu ibadah. Ada Kristen yang tefilah, diperintahkan Yesus katanya. Ada. Mau aku unjukin videonya. Jadi kamu Silakan. yang kamu enggak, kamu mendapat pengajaran dari siapa? Karena ada yang diajarkan Yesus itu tefilah. Ya Lakukan silakan sholat kalau 3 kali ada sehari. datanya ataupun videonya begitu. Ya. Bisakah ditunjukkan kepada saya begitu? Bahwa di Bisakah kekristenan ditunjukkan itu kepada ada perintah saya? Tunggu, untuk aku sholat cari. begitu. Iya, jadi di Kristen yang setahu kami ada yang diperintahkan Yesus untuk sholat. Kata mereka melaksanakan sholat 3 kali sehari, perintah Yesus. Ya, yang kamu nggak sholat berarti gitu ya. Kamu nyontoh siapa? Ya Yesus. karena memang saya nggak pernah sholat begitu. Ya, kamu Lalu nyontoh apa siapa? yang mau dipermasalahkan? Kamu ngikutin siapa? Kalau tadi kan sholat perintahnya mengikuti Rasulullah, dilakukan sebagaimana Rasulullah mencontohkan. Kamu diperintahkan Yesus sholat 3 kali sehari, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi kau ikut perintah siapa sekarang ibadahmu? Ya? Iya. Jelas itu pertanyaannya. Kristen, sebagian Kristen itu ada yang mendapat pengajaran dari Yesus sholat 3 kali sehari. Dipilih dia. Tidak ada. Itu lihat tuh Kristen Kristen sholat mengajarkan tuh. untuk sholat. Kalau untuk ibadah mungkin iya. Gini, udah Mas Bejo, daripada capek-capek, sekarang gini aja. Dia ini kan Protestan, saya yakin dia Protestan, ya.
Kitab aja disunat-sunat. Ortodok itu kitabnya 78. Dia udah nyampe ke dia tinggal 66. Udahlah, nggak usah dipusingin. Kitabnya jadi Itu sunat. Kristen sholat dari mana itu? Kalau kami yang beribadah sesuai perintah Allah, diajarkan oleh Sang Iya, mau Rasulullah ortodok mau apa, yang penting Kristen itu ada sholat tuh. Kamu dari yang mana? Kristen beribadah nyontoh siapa kalau nggak ikut Yesus? Karena ada itu yang contohnya ikut petunjuk Yesus dia sholat. Kekristenan itu di Yesus Kristus itu sendiri tidak ada yang namanya Itu sholat. yang sedang di video itu Kristen, bagian dari Kristen, dia tefillah 3 kali sehari itu. Kamu Kristen mana? Siapa yang ngajarin kamu nggak sholat? Itu yang diajarin Yesus itu sholat, itu contohnya tuh ada Orang di video. sholat tapi tangannya Ya, kemana-mana karena tuh. Ya karena kan tidak ada untuk di kekristenan. Itu ada, kok nggak diharuskan ada? untuk sholat, Itu ada, begitu. contohnya ada yang melakukannya itu 3 kali tefillah. Kau nggak pernah baca sih, nggak belajar kau, makanya nggak tahu. Loh, saya kau ikut belajar. siapa? Ibadahmu ikut siapa? Diajarin siapa? Coba kau ibadahnya ngapain? Kristen sholat. Coba kau pangeran ibadah kau ngapain nih, pangeran? Ibadah kau ngapain? saya? Ya ngapain? Ibadah saya berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Caranya bagaimana? Caranya dengan melakukan hal-hal yang baik. Berdoa melakukan hal baik. Belajar di mana itu? Berdoa itu maksudnya ngapain? Betul. Berdoa melakukan hal baik. Belajar di mana itu? Diajarin siapa itu, Bu? Beribadah itu berdoa, melakukan hal yang baik. Iya, Caranya. itulah resiko. Udah Bang Bejo, itu resikonya pengikut Martin Luther ya begitu. Udah mau diapain, udah begitu. Kalau masalah ibadah nggak ngerti dia. Makanya pangeran, kau ini belajar Kristen belum lengkap. Kristen Ini aja, aja. kau belajar belum lengkap. Kau mau Begini. belajar Islam susah. Kalau Nggak untuk di nyambung kau nanti. kekristenan sendiri tidak ada dan tidak diharuskan untuk sholat. Udah dibilang tadi dasar Itu kan pengajaran Yesus. Menurut Ada, pedomanmu, kau yang nggak ya, tahu. Pangeran. Jadi gini Pangeran, kalau kamu mengatakan itu, kamu tidak mewakili Kristen, tapi mewakili otakmu yang dungu. Sedangkan Ortodok itu adalah Kristen pertama tertua, sedangkan Anda Protestan yang baru dihadirkan di abad pertengahan 16. Dan itu pun kitabnya Anda sunat-sunat. Bagaimana Anda mengklaim bahwa di Kristen tidak ada ajaran untuk beribadah seperti itu? Anda ini jangan menonjolkan kedunguan di sini gitu loh. Kalau Anda ingin bertanya, ingin berdiskusilah dengan akal sehat. Jangan menggunakan kedunguan. Oke, kenapa Benny Lim? Aku tanya sama kamu tuh kok di room-room yang lain kok berubah sosok tapi di room ini kamu begini. Tapi Di room nggak yang apa-apa lain lah, gimana? sejauh- Kenapa? Lah, di room lain kamu nggak pernah mau mendukung yang room penghujat di room Islam gitu. Loh, apakah perkataan saya tadi menghujat Anda? Menghujat Kristen? Ini kan kamu mendukung, bro. Oke, aku jawab aja ya. Kami kan lahir, kami Protestan itu dari Katolik, ya kan, keluarnya dari Katolik gitu. Jadi salahnya Protestan itu apa? Ya berarti benar apa Tadi dia dikatakan Bang Benny, menarasikan nggak begini, menghujat bro. dia. Kau kok nyalahkan Bang Tadi dia Benny? menarasikan begini. Tidak ada ajaran Kristen seperti itu. Kami tidak diajarkan seperti itu. Oke? Narasinya. Lalu Saudara Rosi Pak Hos itu memberikan video bukti bahwa ada loh umat Kristen yang melakukan ibadah seperti ini. Oh, di kami tidak begitu. Nah, apakah itu dia mewakili Kristen atau dirinya sendiri gitu loh? Lah, gini bro, dia kan mewakili Kristen Protestan, ya. Dia Nah, bukan kalau mewakili begitu tinggal jawab, Kristen. saya seorang Protestan, tidak ada hal seperti itu. Itu ortodok. Selesai. Ya, dan itu saya pertanyakan. Iya. Berarti kamu ortodoknya itu belajar Kristen dari siapa? Karena menurut ortodok Yesus mengajarkan kepada mereka untuk melakukan tefillah, sholat 3 kali sehari. Caranya begitu, ada. Mereka lakukan sampai hari ini. Mereka itu sholat, ya, itu 7 kali. Yang mana yang 7 kali lagi?
Itu yang mana? ortodok tadi. Ortodok yang mana? Yang 7 kali? Yang Syriak? Apa yang Rusia? Apa yang ortodok yang Katolik? Yang mana? Yang Ya mana? Yunani lah. Yunani 7 kali. Yang ngajarin siapa? Lah tanya aja Agatha. Yang ngajarin siapa? Dasarnya di mana? Yang ada Tanya itu. aja Agatha, lebih Yang paham ada dia. di Aku kitab pernah nanya sama Apokripa. Agatha itu 7 kali mereka. Yang ada tertulis di Apokripa itu cuma 3 kali. Siapa Gimana bilang? 7 kali? Kamu tanya aja dulu si Agatha gimana. Aku belum tahu Ya udah tentang berarti ortodok. udah berarti gini Ya. Bang Bejo. Jadi aku Memang, itu Bang- pernah nanya sama si Agatha itu 7 kali mereka. Ya, yang gitu. ngajarin Sedangkan siapa? oke lah, tanya dulu. Kalian aja yang nyontek-nyontek sebenarnya. Yang ngajarin kalian siapa? Itu yang ngajarin 7 kali siapa? Pengajaran siapa? Dasar Bibelnya Tanya ada. aja si Agatha. Gini loh. Kau tanya soal Agatha, gini, yang oke, ada di sini kau yang jawab. Kau bilang 7 kali. Bentar dulu, bentar dulu. Tanya Agatha. Kalau aku cuma tahu dari si Agatha itu dia 7 kali melakukannya. Iya, Ya. kok Gini, kau sekarang bawa aku tanya Agatha tapi kau nggak tahu bagaimana jelaskannya itu kan ini kok diskusi apa Ya, ngarang. karena aku bukan Katolik, aku bukan ortodok. Ah, berarti beda kan? Gini Mas Bejo, Sekarang Mas Bejo gini. sabar. Sekarang gini, bentar, Raja bentar. sebentar. Mas Bejo, tadi dia sudah mengatakan dia tidak tahu. Ya, Iya. dia tidak tahu. Kalau Anda ingin tahu, silahkan tanyakan Agatha. Jadi udah nggak usah diperpanjang. Karena dia sudah mengatakan dirinya tidak tahu. Iya, terus yang Jadi ngajarin udah- kau jadi tidak tahu itu siapa? Sang Raja. Yang ngajarin aku tidak tahu jadi tahu itu siapa? Maksud kau tuh bicara kayak mana sih? Kok bisa kau nggak tahu Agatha tahu? Yang ngajarin kau lah terus siapa? Yang ngajarin Agatha siapa? Yang ngajarin Yesusnya kayak mana? Tanya aja si Agatha. Iya, kau kok nggak tahu Ya, yang itu diajarkan kepada dari Agatha itu? romonya Iya. dari apa bapak-bapak gereja mereka. Iya. Dari Terus yang abad diajar- pertama. Sekarang Iya. aku nanya sama kalian itu. Kalian itu tunggu. Enggak, Yang sekarang aku nanya Agathanya kenapa kalian begitu. itu nyontek-nyontek. Yang ku tanyakan kalau Agatha begitu terus kau kayak mana caranya? Aku kan nggak nanya tentang Agatha tadi. Aku nggak nanya Agatha. Aku nggak nanya Agatha. Aku nanya kau. Kau bagaimana cara kau beribadah? Dengar dulu, pakai tasbih. Enggak, yang bertanya aku bukan kau. Tadi kan aku yang bertanya. Pakai apa Kau yang namanya? menyatakan dirimu menjawab. Kau kutanya ibadah kau macam mana caranya? Ya ibadah kami ya biasa aja. Ya biasa itu bagaimana caranya? Ya gereja, nyanyi. Liturgi kami hampir sama orang si Agatha. Siapa yang ngajarin itu ke gereja? Semua nyanyi? Kristen itu hampir Yang ngajarin ada siapa? perbedaan sedikit di liturginya. Yang ngajarin ke gereja nyanyi siapa? Yesus ngajarkan tadi itu berdoa, beramal. Oke. Ya. Kamu buka dulu di apa ya? Kamu nggak percaya? Yesus juga ngajari juga nyanyi. Tengok nih di Lukas. Bentar. Oke, sorry, di Matius 26 ayat 30. Sesudah menyanyi nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Yesus itu sebelum pergi ke Bukit Zaitun itu mereka melakukan nyanyian pujian. Yang Baca dikatakan- Matius 26 ayat 30. Ada penjelasan di situ kalau Yesus sedang beribadah. Coba kau jelaskan di mana? Sekarang aku tanya dulu. Enggak, itu tadi kau bilang kan Yesus Sekarang aku mengajarkan tanya dulu. nyanyi-nyanyian. Kan kamu kan Sebelum nanya pergi ke Bukit nyanyian Zaitun. kan? Nyanyi-nyanyian Yang ku kan? tanya, kau Nyanyian. Kamu beribadah. bahas nyanyian kan? Yang ku tanya Kamu kau ngerti beribadah. bahasa Indonesia enggak? Yang Tadi kan ku kamu tanya, nanya apa? kau beribadah Nyanyian kan? bagaimana caranya? Siapa yang ngajarin? Yang ku tanya. Yesus itu nyanyi-nyanyi apa beribadah? Di mana keterangan itu dia beribadah? Beribadah itu kan kami punya itu. Di mana pula beribadah kalian punya bahasa Arab itu ibadah? Kalian Gini, udah oke. ngambil keadaan bahasa Arab, kalian suka-sukanya aja lagi menerjemahkan. Kaidah bahasa Arab. Arab itu rupanya Islam. Ibadah itu bahasa apa? Arab itu Islam. Ibadah itu bahasa apa? Masalahnya bukan itu, Sekarang masalahnya aku tanya, Arab yang itu ditanyakan Islam enggak? bagaimana tata Arab caranya itu Islam. kalian Kok itu botol kamu? Itu Arab beribadah. itu astagfirullahaladzim.
Ya, poinnya jangan lari. Aku tanya bagaimana caranya kau beribadah? Siapa yang ngajarin? Karena tadi topik bahasannya bagaimanakah umat Islam melaksanakan sholat itu diajarkan Rasulullah. Kamu Kristen melakukan ibadahnya kayak apa? Bagaimana caranya? Siapa yang ngajarin? Aku tanya. Kau buktikan conteknya mana? Coba buktikan dulu. Tampilkan. Mana buktinya? Mana? Oke. Muhammad itu nyontek perkataan Rasul Paulus ya. Benar. Kamu tadi bilang ke saya, Benilim, kamu kenapa menghujat? Saya nggak pernah menghujat. Kamu tiba-tiba ngomong kata contek, itu apa maksudnya? Oke, kita buktikan aja. Apakah Muhammad itu bukan tukang contek? Oke, buktikan. Dibuktikan conteknya di mana? Iya, siap, Mbak. Gak sama, aku tampar Kamu ada hadis. Kamu ada aplikasi hadis. Di mana kau sebutkan apa di situ disebutkan? Tampilkan. Iya. Bertanggung jawab dengan apa yang kau katakan, jangan sembarangan. 1 Korintus 2 ayat 9 itu 1 Korintus itu kan surat Paulus ya. Dicontek oleh Muhammad di Sunan Ibnu Majah 4319, Sahih Bukhari 3005, 4406, 4407, 6944, Musnad Ahmad 7796. Banyak itu. Enggak, apa bunyinya? Coba bunyi. Ini loh.